Bab 101, Bukan Pelayanmu. Nama, Pencuri Abadi Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. S mengabaikan ancaman fans dan terus berlari. Ia takut fans akan menyerangnya dengan semacam jurus sambil bergerak dan sangat waspada karenanya dan siap menghindar kapan saja. Namun setelah 2 jam, kecuali sesekali mengancam dan mengumpat, tidak ada lagi yang keluar dari lelaki tua itu dan S merasa agak aneh karenanya, apakah orang ini terbelakang? Reaksi S sangat normal karena ia dapat menggunakan beberapa jurus secara bersamaan sejak awal kultivasinya dan tidak pernah bertarung dengan siapapun yang lebih kuat darinya atau melihat seseorang menggunakan 2 atau lebih jurus pada saat yang bersamaan. Namun, sekarang ia akhirnya bertemu dengan lawan yang hampir kebal baginya untuk dilawan tetapi lawan yang tak terkalahkan itu tidak menggunakan apapun dan hanya mengejarnya sambil menggunakan ki-nya. S tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah ada semacam batasan baginya untuk menggunakan lebih dari 1 jurus. Ia tidak tahu apakah tebakannya benar atau tidak, tetapi tidak ingin mengujinya dan terus berlari. Namun jika memang demikian, maka itu hanyalah kabar baik baginya. Wajah fans sehitam arang karena, bahkan setelah 2 jam, S tidak melambat sedikitpun. Ini membuatnya sangat terkejut. Apa rahasianya? Dia bertanya-tanya. Dia memperhatikan hal-hal lain selain Blood Rose dan ini menimbulkan keserakahan yang kuat di dalam hatinya. Jika dia bisa menangkap S hidup-hidup, semua rahasia tentang S akan menjadi miliknya untuk diambil termasuk Blood Rose. 6 jam berlalu dan permainan kucing dan tikus berlanjut. S sekarang yakin benar-benar ada semacam batasan dalam menggunakan keterampilan, dan ini membuatnya cukup lega. Dia ingin tahu apa sebenarnya batasan ini tetapi tidak cukup marah untuk bertanya kepada orang yang mengejarnya seperti anjing gila. S harus mengakui seorang kultivator alam sungai Ki tidak bisa diremehkan karena dia akhirnya merasakan beban pada tubuhnya dengan menggunakan langkah-langkah kilat selama 8 jam berturut-turut sementara orang tua itu tampaknya hanya menggunakan ki murninya untuk mengimbanginya. Ini juga berarti fans tidak tahu keterampilan gerakan apapun atau S mungkin sudah tertangkap sejak lama. Meskipun demikian, fans tidak tampak lelah, kecuali wajahnya yang hampir tampak seperti orang gila. Keterkejutan fans berubah menjadi rasa malu karena bahkan setelah 8 jam, ia tidak dapat mengejar pencuri yang lebih lemah darinya. Jika ini menyebar ke wilayah tengah, reputasinya akan langsung hancur, dan ia akan menjadi legenda yang menggelikan. Namun apa yang dapat ia lakukan? Pencuri itu sungguh aneh. Sekarang ia akhirnya mengerti mengapa bajingan licik itu mencuri cincin penyimpanannya karena, tanpa itu, ia tidak dapat memulihkan ki-nya yang terkuras atau menggunakan harta atau pil-nya. Hal ini benar-benar membuatnya marah, tetapi dia tidak panik karena S bergerak menuju perbatasan yang mengubah langit, dan begitu dia mencapainya, dia tidak akan punya tempat untuk lari lagi. Fans bukanlah orang bodoh untuk memberitahu S tentang kebenaran perbatasan itu, atau dia mungkin mengubah arah dan berlari lebih cepat darinya, jadi dia mengendalikan emosinya dan mengejarnya dengan sabar. Dia masih bisa mengejarnya selama 6 hari berturut-turut seperti ini, apalagi selama 10 jam, ya jika S masih bisa mengimbanginya. Fans masih berharap untuk mencegat S sebelum mencapai perbatasan karena dia tidak yakin apakah kekuatan mengerikan di belakang Layla akan mengawasi tempat itu atau tidak. Tetapi dia yakin mereka akan mencegatnya jika mereka mengetahui lokasi pencuri itu. Pada akhirnya, 10 jam berlalu, dan S tidak melambat sedikit. Pun seperti dia memiliki ki yang setara dengan miliknya dan keterampilan gerakan yang mengerikan. S juga sedikit terkejut karena selama 10 jam fans tidak berbicara apa-apa atau mengumpat padanya seperti sebelumnya dan diam-diam mengejarnya. Dia bertanya-tanya apakah kakek tua itu sedang memasak sesuatu, dan itu pasti ada hubungannya dengan perbatasan yang mengubah langit. Jika sebelumnya, dia mungkin tidak tahu, tetapi dia jelas mengerti arti pergi ke sana untuk penduduk asli di tanah dataran rendah. S masih bisa mengubah arahnya tetapi tidak melakukannya karena dia yakin, jika dia kembali saat itu dia mungkin juga akan bertemu dengan orang-orang berpakaian hitam itu, dan dia tidak akan mengambil risiko dengan mereka. Terutama dengan makhluk mengerikan itu yang hadir di antara barisan mereka. Itulah sebabnya dia langsung pergi ke perbatasan dan melihat apakah dia bisa menggunakan itu di sana dan melarikan diri dari kakek tua ini. Tetapi jika dia berencana untuk gagal, maka dia memiliki rencana cadangan yang siap untuk berjaga-jaga. Matahari terbit. S melihat langit menjadi lebih keemasan saat dia mendekati perbatasan yang mengubah langit. Namun sayangnya, dia tidak bisa menikmati pemandangan dengan fans di sekitarnya dan terus maju.
Fans juga melihat perubahan di langit dan mendesah berat saat ekspresinya berubah serius saat dia melihat sekeliling dengan waspada untuk melihat apakah ada orang-orang berpakaian hitam di sekitar. S juga merasakan kegugupan fans dan merasa bingung karenanya, tetapi dia tidak dapat mengetahuinya tidak peduli seberapa banyak dia berpikir dan tetap fokus pada urusan saat ini. Pada saat ini, fans akhirnya memecah kesunyian, pencuri kecil, kamu tidak dapat melarikan diri dari sini dan hanya akan menemui ajalmu jika kamu bergerak lebih jauh. Kembalikan cincin penyimpananku dan barang-barang yang kamu curi dari Dulce dan semua milikmu, dan aku akan membiarkanmu pergi. Dia mencoba membujuk S untuk berhenti sebelum dia menabrak orang-orang Layla dan jika S berhenti, dia akan menangkapnya dan melarikan diri dari dataran rendah dengan cepat. Adapun untuk menyelamatkannya, dia tidak akan pernah melakukan itu. S juga tahu kata-kata orang tua itu kosong dan tidak mengurangi kecepatannya sedikitpun. Fans mendesah tak berdaya dan membunuh siapapun jika ia bertemu dengan orang-orang Layla. Mereka tidak akan tahu itu dia dan menganggap pencuri itu pada akhirnya. Yah, setidaknya ia berharap itulah hasilnya. Pada saat ini, S melihat padang luas yang jernih, bermil-mil jauhnya, dan langit di atas padang yang subur itu juga jauh lebih cerah keemasan daripada dataran rendah. Apakah itu batas antara dataran rendah dan tengah? Ia bertanya-tanya saat harapan bersinar di wajahnya. Fans melihat perubahan di langit antara dataran rendah dan tengah, reaksinya menyedihkan, jauh berbeda dari S karena ia tahu itu hanyalah ilusi. Bahkan ia tidak berani pergi ke dataran yang tampak subur dan indah itu. Karena Sky Changing Pass dapat bekerja di area tertentu yang dikenal sebagai gerbang kehidupan dan di samping gerbang kehidupan ini, dimanapun ada kematian, tidak ada yang lain. Anak kecil dengarkan orang tua ini dan berhentilah sebelum kau menyesali pilihanmu sendiri. Ia berteriak lagi, namun yang membuatnya kecewa, S tampaknya sama sekali tidak peduli dengan peringatan baiknya. S tidak peduli karena dia tahu apa yang ada di sana dan pada saat ini sesuatu terjadi yang bahkan fans tidak duga. Jika aku jadi kamu, aku akan mendengarkannya. Sebuah suara indah melayang di udara dan dengan suara seperti melodi ini turunlah kekuatan penindasan yang berat. Ketika S merasakan tekanan yang luar biasa ini, dia langsung merasakan keakraban. Dengannya seolah-olah dia merasakan kekuatan khusus ini sebelumnya. Ahli misterius itu. S akhirnya ingat dan moralnya mencapai titik terendah saat kulitnya berubah pucat karena dia akhirnya ingat di mana dia merasakan kekuatan yang mengerikan itu sebelumnya. Ekspresi fans bahkan lebih buruk karena hanya dengan suara itu, dia tahu siapa orang itu. Bagaimana dia bisa ada di sini secepat ini? Dia merenung keras saat keputusasaan melintas di wajah fans. Fans tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir pahit. Keberuntungannya terlalu buruk selama 2 tahun terakhir ini karena dia pertama kali kehilangan mawar darah lalu dia bahkan tidak dapat menemukan pencuri itu. Tetapi ketika dia akhirnya dapat menemukan pencuri itu, dia gagal menangkapnya. Sekarang setelah dia akhirnya hampir mencapainya, orang lain telah tiba, dan dia tahu dia tidak bisa mengalahkannya tidak peduli apa yang dia lakukan. Fans memperhatikan kecepatan S telah menurun karena tekanan yang mengerikan itu, namun itu tidak memengaruhinya. Tuan Fans, tolong tangkap dia sebelum bajingan kecil ini langsung menuju kematiannya. Aku akan tiba di sana dalam beberapa saat. Suara Melt itu terdengar lagi. Fans tersenyum kecut karena dia bisa menebak bahwa wanita itu tidak akan berhasil tepat waktu dan S akan melangkah ke perbatasan saat dia tiba. Itulah sebabnya dia menggunakan tekanannya untuk memperlambat S, bukan dia. Sekarang Fans dapat dengan mudah menangkap S. Tetapi dia harus menyerahkan S ketika wanita itu datang dan ini bukan kabar baik untuk fans. Namun, pada saat ini, tekad yang kuat terpancar di wajah fans saat dia berteriak keras, aku bukan pelayanmu. Dan dia langsung berhenti. Ketika kekuatan itu turun ke S, kecepatannya menurun, dan tahu dia tidak dapat mencapai batas langit yang berubah sebelum fans menangkapnya. Dan ketika suara itu bergema lagi, S tahu mereka berdua saling kenal dan dengan cepat mengambil manik tak terlihat terakhir dari ruang pencurinya. Dia baru saja akan menghancurkannya ketika dia mendengar fans berteriak. Aku bukan pelayanmu. S tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke orang tua yang telah mengejarnya seperti anjing gila sepanjang malam itu tiba-tiba berhenti. Fans juga menatap mata S dengan dalam sebelum menggerakkan bibirnya. Melarikan diri. S tercengang tetapi tidak punya waktu untuk memikirkannya dan di bawah tekanan itu,
dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk meningkatkan kecepatannya meskipun itu hanya sedikit. Fans, kamu. Pada saat ini, suara indah itu terdengar lagi, tetapi kali ini ada kemarahan yang jelas di dalamnya. Es tidak tahu saat dia melihat ke depan, senyum jahat merayap di wajah tua Fans saat dia mengejek dalam hatinya, jika aku tidak bisa memilikinya maka kalian semua bisa melupakannya juga. Fans tahu dia tidak bisa mengalahkan wanita bercadar misterius ini, dan dia mungkin akan membunuhnya hanya untuk menutup mulutnya. Itu sebabnya dia membiarkan pencuri itu mati. Dengan melakukan ini, Es akan berubah menjadi abu dan tidak ada yang akan memiliki Blood Rose atau rahasia pencuri itu. Jika dia tidak berhasil menangkap Es, dia mungkin tidak akan membunuhnya. Lagi pula, membunuh seorang alkemis Azure dari organisasi Api Pil hanya untuk pencuri yang mati tidaklah sepadan. Hanya dengan ini, orang bisa membayangkan betapa cerdiknya lelaki tua ini sebenarnya. Sangat disayangkan pencuri itu akan membawa cincin penyimpanannya bersamanya, tetapi dia tidak peduli karena itu bukan kekayaannya yang sebenarnya dan Zelda juga hanya akan mendapatkan debu es. Di sisi lain, Es tahu bahwa lelaki tua ini tidak cukup baik untuk membiarkannya pergi seperti ini, dan dia ingin dia mati dengan mendorongnya untuk pergi ke daerah itu. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan lain karena dia bisa merasakan tekanan itu meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Itu berarti keberadaan yang mengerikan itu mendekat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia hanya setengah mil jauhnya dari garis batas dataran rendah dan menengah. 10 mil jauhnya, sebuah siluet bergerak seperti kabur dan kecepatannya hampir 50 kali lebih cepat dari Es. Ini tidak lain adalah Layla. 10 hari yang lalu, ketika Zelda menunjukkan tentang Fans, dia langsung bergegas ke sini sendirian dan dengan basis kultivasinya. Dia memang sangat cepat dan tiba tepat pada waktunya. Dia menggunakan cincin gelombang penampakannya untuk akhirnya menemukan Es dan tercengang karena dia melihat pencuri itu tidak sendirian, dia dikejar oleh Fans. Dan yang paling mengejutkannya adalah Fans tidak dapat mengejar Es, bahkan dengan kehebatannya. Layla juga tidak merasakan kultivasi Es yang sebenarnya dan tercengang saat merasakannya berada di gerbang ketiga. Karena dia menggunakan kecepatan yang setara dengan seorang kultivator sumber sungai. Ini tidak masuk akal. Dia langsung menyingkirkan gagasan itu dari kepalanya saat matanya berubah tajam. Pencuri ini memiliki rahasia yang mengerikan. Ketika Layla melihat dia tidak akan bisa tiba tepat waktu sebelum pencuri itu masuk ke dalam formasi dan Fans juga tidak bisa menghentikannya. Dia akhirnya menggunakan cincin gelombang penampakan untuk memperkuat suaranya dan juga menasihati Es. Tapi bukan hanya Es yang tidak berhenti, tetapi bahkan Fans tidak mendengarkan perintahnya dan berhenti alih-alih menangkap Es. Ini benar-benar membuatnya marah, tetapi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun dan hanya bisa meningkatkan kecepatannya dan berharap indera bela dirinya yang palsu dapat memperlambat Es sebelum dia menyusulnya. Semua orang mengira dia adalah kultivator inti Sungai Qi, tetapi itu tidak benar karena kultivasinya yang sebenarnya berada di puncak alam Sungai Qi dan hanya selangkah lagi untuk memasuki inti Sungai Qi. Namun, langkah terakhir ini sama saja dengan menyeberangi lautan hanya dengan berenang. Namun, meskipun hanya berada di alam Sungai Qi, dia dapat menggunakan indera bela diri yang samar atau indera bela diri palsu dan dengan memperkuatnya dengan cincin hitam tersebut. Para kultivator memiliki indera bela diri saat mereka memasuki alam inti Sungai Qi. Sedangkan untuk indera bela diri palsu, hanya memiliki 5% dari kecakapan indera bela diri yang sebenarnya. Seorang kultivator Sungai Qi puncak seperti Layla dapat membentuk indera bela diri palsu, tetapi itu hanya jika dia memenuhi beberapa kondisi khusus seperti dia harus memiliki 7 tingkat atau fondasi yang sempurna. Itu juga alasan kebingungan Es dan tidak dapat mengetahui apakah ahli ini adalah kultivator inti Sungai Qi atau bukan. Karena dia tahu indera bela diri itu terlalu menakutkan, dan itu dapat langsung menguncinya di tempat jika dia tidak memiliki tindakan pencegahan untuk itu. Namun, kekuatan ini hanya mampu membuatnya gelisah dan menemukan keberadaannya dari jarak yang sangat jauh, tidak seperti indera bela diri yang dia ketahui. Es sekarang hanya berjarak 600 meter sebelum dia melangkah ke dalam formasi. Dia mendengar suara yang indah, namun serius, itu lagi. Berhenti sekarang juga, atau kau akan mati. Biar ku beritahu, yang ada di depanmu hanyalah ilusi dan begitu kau melewati batas dataran rendah, itu akan membunuhmu dan mengubahmu menjadi abu. Es hanya mendengus dan tidak berhenti karena dia sudah tahu. Tapi dia tidak bisa membiarkan wanita mengerikan itu menangkapnya. Begitu itu terjadi,
hidupnya akan berakhir. Fans mengerutkan kening saat mendengar Layla mengungkapkan rahasia ini kepada S, tetapi sangat gembira saat berikutnya ketika S tidak mempercayai Layla dan terus bergerak. Mata Layla muram ketika dia melihat S bergerak tanpa mengindahkan peringatannya dan mengabaikannya. "Berhenti di sana, dan aku akan mengampuni kamu." Dia berteriak lagi. Sekarang dia hanya berjarak 2 mil dari S. S hanya berjarak 200 meter sebelum dia memasuki batas dan berbicara untuk pertama kalinya sambil mengejek, "Seolah-olah aku akan percaya pada seseorang dari tanah yang lebih tinggi." Mata Layla dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, dan saat ini dia dengan cepat mengeluarkan batu seperti kristal putih susu dari cincin penyimpanannya. Dia meletakkan batu susu itu di tangan kanannya di mana cincin gelombang penampakan berada. Tiba-tiba, aura gelap yang besar dilepaskan dari cincin itu, dan tekanan meningkat 100 kali lipat. Fans langsung jatuh ke tanah karena tekanan ini, dan keringat dingin mengalir di wajahnya yang pucat. Layla baru saja menggunakan batu ki tingkat puncak. Batu ki memiliki banyak fungsi, dan salah satunya adalah untuk meningkatkan kekuatan harta karun rune khusus. Dan cincin Layla adalah salah satu harta karun khusus itu. Batu ki puncak ini cukup langka, dan itulah sebabnya jantung Layla meneteskan darah ketika dia menggunakannya pada pencuri kecil. Namun, yang membuatnya kecewa, ia melihat kecepatan S hanya berkurang sedikit dan selain itu S masih bergerak tanpa kesulitan. Ia bingung melihat cincin-cincin itu dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir apakah cincin-cincin itu rusak. Namun, fans berbaring di kelompok itu, terengah-engah, ini berarti cincin-cincin itu bekerja dengan baik. Namun, entah mengapa S tidak terpengaruh olehnya. S merasakan peningkatan kekuatan yang sangat besar tetapi hanya mencibir karena tekanan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hukuman surgawi. Hal ini mengurangi kecepatannya, tetapi tidak dapat menghentikan langkahnya. Ia hanya berjarak 50 meter sekarang dan Layla mulai panik untuk pertama kalinya karena pencuri itu terlalu aneh dan tidak ada yang tampaknya membuatnya terganggu. "Berhenti sekarang dan kita bisa bernegosiasi." Suara Layla dipenuhi dengan kepahitan. S terus berlari seolah-olah ia tidak mendengar suara lembut Layla. Pada saat ini, S hanya berjarak 10 meter dari batas. Tiba-tiba, matanya memutih saat ki jiwa mulai melonjak di dalamnya. S telah mengaktifkan mata yang menghancurkan jiwa. Dia merasakan sakit yang hebat di ruang pikiran saat skill itu aktif, tetapi dia hanya menggertakkan giginya dan terus fokus pada tanaman hijau di depannya. Skill ini belum berada pada tingkat kemahiran rendah tetapi hampir sampai, hanya saja S tidak melatihnya, karena memiliki serangan balik yang mengerikan. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk mengkhawatirkannya. Saat matanya benar-benar memutih, pemandangan indah di depannya berubah menjadi tanah tandus dan suram. Ini juga satu-satunya rencana S untuk menemukan jalan keluar dari formasi ini karena setiap formasi memiliki kekurangan. Skill ini dengan mudah menemukan kekurangan dalam formasi yang bukan kelas 2 dan S tahu bahkan formasi kelas 1 seperti harta surgawi di dunia ini. Bagaimana mereka bisa menggunakan formasi semacam ini di sini? Tapi yang membuatnya tercengang adalah ada penghalang cahaya besar seperti langit di antara perbatasan dataran rendah dan menengah. Bagaimana dia bisa menemukan kekurangan dalam penghalang besar itu? Ini adalah pertama kalinya S melihat formasi sebesar ini. Meskipun demikian, ia senang karena sekarang ia dapat melihat di mana formasi itu berada dengan keterampilan mata barunya. Wanita itu semakin mendekat. "Aku harus bergegas." S menuangkan lebih banyak ki jiwa surgawi ke matanya dan penghalang formasi menjadi lebih jelas, tetapi rasa sakit di jiwanya juga menjadi lebih intens saat air mata berdarah mengalir dari matanya. Ia tahu ia tidak dapat menahan lebih lama lagi sebelum keterampilan jiwa itu berhenti bekerja. Akhirnya, S menemukan lubang gelap yang samar 50 meter di sisi kanan dan, tanpa ragu-ragu, berlari ke arah itu. Layla sekarang hanya berjarak 1 mil dari S ketika ia melihatnya berhenti 10 meter dari formasi dan semangatnya langsung terangkat dan berpikir bahwa bajingan itu akhirnya sadar. Di sisi lain, hati fans hancur karena jika ia menangkap S, Layla akan membunuhnya. Tetapi yang mengejutkan mereka berdua, S bergerak lagi dan kali ini ia tampaknya tidak berhenti. Layla menggunakan seluruh basis kultivasinya dan memperpendek jarak dengan kecepatan yang luar biasa, tetapi dia masih terlambat pada akhirnya karena, pada saat ini, kedua tangan S bersinar dalam rona emas saat simbol misterius muncul di kedua tangannya. Dengan tangan emas di depannya,
es langsung berubah ke arah penghalang dan saat berikutnya menghilang. Beberapa saat kemudian, Layla berhenti di tempat es menghilang dengan mata penuh ketidakpastian dan kekalahan karena apa yang dilakukan es, pada akhirnya, sama sekali di luar pemahamannya. Dia tidak berubah menjadi abu dan menghilang begitu saja, itu memang aneh. Pemandangan yang subur masih ada di sana, tetapi tidak ada jejak es yang tersisa bahkan dengan indera bela dirinya yang palsu. Layla tidak menemukan tanda apapun padanya. Layla menatap ilusi itu dengan muram dan tahu bahwa pencuri itu kemungkinan besar sudah mati, dan dia bahkan tidak dapat mengambil mayatnya. Dalam panasnya momen itu, dia bahkan tidak banyak memikirkan tangan emas itu dan dengan mata dingin menatap Vance, yang tercengang melihat tempat es menghilang. Vance langsung menggigil saat menyadari tatapan dingin itu dan tahu dia akan mengalaminya sekarang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat es melihat kekurangannya, dia langsung bergegas ke sana saat dia menggunakan bentuk kelima harta karun dengan membuka tangan sambil berdoa. Formasi ini bukanlah formasi kelas 1. Kunci pencabik kunci. Saat dia mengaktifkan bentuk kelima, kedua tangannya berubah menjadi emas saat simbol kuno seperti kunci muncul di jari-jarinya dan di tengah telapak tangannya. Sambil menggertakkan giginya, dia akhirnya menyentuh penghalang dan langsung gembira karena robekan muncul di penghalang, dan dia langsung masuk tanpa ragu-ragu. Penghalang formasi ini bukanlah formasi tingkat, tetapi hanya penghalang formasi tingkat semu yang bahkan tidak dapat dilintasi oleh kultivasi alam jiwa Qi. Namun, es memiliki dua keterampilan penting untuk melewati penghalang formasi yang menakutkan ini, dan ini memberinya keunggulan yang ia butuhkan untuk memasuki formasi tersebut. Setelah es masuk, air mata itu langsung tertutup dan es merasakan tekanan wanita itu akhirnya terangkat, tetapi ia tidak berani ceroboh karena ia tahu bahwa ia hanya memasuki pintu depan dan masih telah melintasi seluruh formasi. Namun pertama-tama, ia butuh istirahat karena ia terlalu sering menggunakan mata yang menghancurkan jiwa dan sekarang matanya berdarah karena rasa sakit yang hebat di jiwanya yang sebenarnya hampir membunuhnya. Ia melepaskan topeng dua wajah itu. Wajah aslinya dicat merah, karena matanya hampir lesu. Ini baru permulaan, dan aku perlu menggunakan mata yang menghancurkan jiwa untuk menemukan jalan keluar dari tempat aneh ini. Es berpikir dengan getir saat ia melihat sekeliling. Tidak ada apa-apa selain kegelapan dan bau lama memenuhi udara dan keheningan yang menakutkan. Seolah-olah tidak ada seorang pun yang pernah menginjakkan kaki ke tempat ini selama ribuan tahun. Sebelum skill matanya dinonaktifkan, Es samar-samar melihat area kosong itu dipenuhi dengan pola-pola misterius dan tidak berani berjalan sembarangan. Es tidak tahu mengapa, tetapi dia merasakan sesuatu yang sangat menyeramkan tentang tempat ini yang membuatnya merinding. Dia menenangkan jantungnya yang berdebar kencang dan fokus pada pemulihan jiwanya. Sekarang dia berada di dalam penghalang, tidak ada yang akan mengejarnya, bahkan wanita yang menakutkan itu. Ini memberinya sedikit kelegaan saat dia menutup matanya untuk memulihkan diri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di luar penghalang formasi perbatasan. 2 hari telah berlalu sejak kematian, pencuri itu dan setiap kekuatan Layla termasuk Zelda telah datang ke sini. Mereka semua berkemah 1 mil jauhnya dari posisi di mana es memasuki perbatasan yang mengubah langit. Pada saat ini, di dalam perkemahan yang mewah, suasananya sangat menyedihkan. Mata Layla dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat pria berdarah di depannya. Itu tidak lain adalah Vance Golden. Pada saat ini, dia tidak terlihat seperti dirinya yang dulu terpelajar. Wajahnya sangat babak belur. Jelas Layla tidak menahan diri saat menjaganya. Namun, dia tidak berani membunuhnya karena seperti yang diprediksi Vance, sekarang pencuri itu sudah pergi, dia tidak akan memprovokasi organisasi Pale Flame dengan mudah. Sebelumnya, dia bisa saja menunjukkan organisasi itu, kematian Blood Rose dan Vance akan dilupakan, tetapi tidak sekarang. Dia telah menghabiskan cukup banyak sumber daya untuk mencari pencuri itu dan pada akhirnya hanya mendapatkan debunya. Dan sekarang, dengan membunuh Vance, dia tidak mampu membayar tebusan seorang alkemis biru kepada organisasi itu. Itulah sebabnya dia masih hidup dan hanya menerima sedikit pukulan. Mata Zelda juga menunjukkan keganasan yang intens saat dia berkata dengan marah, "Bibi, apa yang ingin kamu lakukan dengan orang tua ini?" Layla menarik napas dalam-dalam saat dia menenangkan niatnya untuk membunuh Vance sebelum berbicara. "Apa yang bisa kita lakukan? Sembuhkan saja dia dan biarkan dia pergi." Ada sedikit rasa frustrasi dan ketidakberdayaan dalam suaranya yang manis.
Zelda hampir meledak mendengar bibinya, tetapi dia tahu mereka benar-benar tidak mampu menyinggung organisasi saat ini. Shadowfinder, yang juga berada di kamp serta 9 ahli alam sungai Ki lainnya yang berpakaian seperti dia, berbicara saat ini. Nona ke-6, bolehkah saya berbicara dengan Tuan Golden terlebih dahulu sebelum kita membebaskannya? Mata semua orang beralih padanya. Layla menyipitkan matanya saat dia berkata, silakan. Shadowfinder berjalan menuju fans di tengah tatapan penasaran semua orang dan bertanya dengan dingin, Tuan Golden, bagaimana kamu bisa kehilangan cincin penyimpananmu, dan apakah tanda seperti burung itu muncul setelah pencuri itu mencuri cincin itu? Mata fans berkilat penuh kebencian, mendengar kata-kata Shadowfinder yang menusuk hatinya bagai pisau tajam. Fans tidak membenci Layla karena ia tidak mampu. Pertama, ia tidak tahu siapa orang-orang ini dan hanya tahu tentang Green Flame yang terkenal ini, dan bahkan Layla pun diselimuti kabut misteri. Kedua, ia tidak bisa membalas dendam kepada mereka. Jadi, ia senang mereka membiarkannya hidup dan hanya membenci pencuri yang mati itu. Fans berkata lemah, aku tidak tahu bagaimana ia melakukannya dan ya, tanda burung ini muncul setelah cincin penyimpananku dicuri. Ngomong-ngomong, ia tidak menanyakan tentang kartu pengubah langit karena Shadowfinder tahu bahwa kartu pengubah langit tidak dapat disimpan di cincin penyimpanan karena suatu alasan dan itulah sebabnya semua orang membawanya dengan cara kuno. Menarik, tiba-tiba sebuah belati muncul di tangan Shadowfinder saat ia memotong jari fans dengan tanda burung hitam yang aneh itu. Ahaha, kamu. Fans menangis kesakitan saat menatap mata dingin Shadowfinder dengan penuh kebencian. Semua orang di kamp tercengang karena mereka tahu orang ini tidak akan pernah melakukan hal yang tidak berarti dan dengan penasaran mengamati jari yang terpotong rapi di tanah. Shadowfinder tidak terpengaruh oleh mata fans yang menjijikkan saat dia mengeluarkan pil hijau dengan lingkaran ungu di atasnya. Makanlah dan lukamu akan sembuh, termasuk jarimu yang teriris. Dia berkata dengan dingin saat dia memberikan pil itu kepada fans. Fans tercengang karena pil di tangan Shadowfinder adalah pil pemulihan kelas ungu. Dia sendiri adalah seorang alkemis dan tahu lingkaran ungu hanya muncul setelah seorang alkemis kelas ungu membuat pil kelas ungu. Menjadi seorang alkemis ungu adalah impiannya, tetapi ambang batas antara tingkat biru dan ungu terlalu besar untuk dilewatinya seumur hidupnya. Fans tidak menolak pil itu dan langsung menelannya. Dia tidak tahu apa yang diinginkan orang gila ini dengan melakukan semua ini, tetapi pil ini dapat membantunya menumbuhkan kembali jarinya. Bagaimanapun, hanya pil pemulihan tingkat ungu yang dapat memulihkan anggota tubuh kecil seperti jari. Di mata semua orang yang bertanya-tanya, luka-luka fans dan jarinya sembuh dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Pada saat ini, sesuatu terjadi yang membuat semua orang tercengang, termasuk Shadowfinder. Ketika jari fans akhirnya tumbuh kembali, tanda burung dari jari yang teriris menghilang, dan muncul lagi di tempat yang sama seperti sebelumnya. Di jari fans yang baru tumbuh kembali. Setelah 2 hari, mata es yang tertutup rapat akhirnya terbuka. Kulitnya masih pucat, dan matanya kabur. Kerusakan jiwa ini benar-benar sulit disembuhkan. Es tersenyum pahit. Masih butuh waktu seminggu atau 2 minggu sebelum jiwaku pulih sepenuhnya. Bahkan setelah 2 hari, serangan balik pada jiwanya yang sebenarnya dari penggunaan mata penghancur jiwa masih belum pulih sepenuhnya, tetapi tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Tetapi ada masalah yang lebih besar di depannya saat ini dan itu adalah formasi antara dataran rendah dan menengah, tempat dia saat ini terjebak, ya, semacam itu. Dengan penglihatan malamnya yang sangat baik, Es memeriksa sekelilingnya tetapi tidak menemukan apapun, kecuali tanah tua. Tidak ada apa-apa di sana, tidak ada kehidupan atau kerangka yang dia bayangkan akan ada. Karena sebelumnya, banyak petualang mencoba menyeberanginya, tetapi Es tahu mereka semua mati dengan kematian yang mengerikan, dan itulah sebabnya dia mengharapkan kuburan penuh tulang di dalam formasi. Namun, tidak ada apa-apa. Namun, Es tidak berani bergerak dari tempatnya karena sebelum skill matanya berhenti, ia melihat jaring besar simbol-simbol aneh tersebar di seluruh tanah tua ini. Jika ia tanpa sadar menginjak simbol-simbol itu, ia akan hancur saat itu juga, seperti penghalang ilusi di belakangnya. Ia hanya bisa masuk karena tangan pembuka harta karun bentuk kelima. Jika aku tahu pembuatan rune, aku mungkin bisa mengerti sesuatu di sini. Es mendesah lemah ketika ia berpikir tentang pembuatan rune. Namun saat berikutnya,
Matanya yang kusam berkilauan saat ia dengan cepat membuka panel notifikasi untuk memeriksa sesuatu dengan wajah penuh semangat dan harapan. Ya, itu ada di sana. S berkata dengan gembira. Ia akhirnya ingat bahwa ia telah mencopet cincin penyimpanan kakek tua itu. Pada saat itu, ia tidak punya waktu untuk memperhatikan suara sistem. Sekarang ia punya banyak waktu untuk memeriksa apa yang ia dapatkan dari orang tua itu. Itu berarti dia akan mendapatkan TP untuk itu dan karena lelaki tua itu berasal dari kerajaan dan seorang ahli sumber sungai, kekayaannya dapat dengan mudah menyaingi Dulce atau bahkan mungkin melebihi dia. Mengenai bagaimana dia akan membuka cincin itu bukan urusannya karena dia hanya membutuhkan cukup TP untuk membeli buku panduan itu di toko sistem. Sebuah panel hitam transparan muncul saat ini. Sama dengan. Panel pemberitahuan. Pemberitahuan tak terlihat. Pencopetan berhasil. Pencurian host. 1. Harta karun ruang penyimpanan tingkat rendah. Kelas menengah rune tingkat mortal kelima. 14. Harta karun ruang penyimpanan tingkat tinggi. Kelas rendah rune tingkat mortal keempat. 87. Harta karun ruang penyimpanan tingkat menengah. Kelas rendah rune tingkat mortal ketiga. 105. Harta karun ruang penyimpanan kelas rendah rune tingkat mortal kedua. 251.766, pil kelas rendah pil peringkat hijau. 55.283, pil kelas rendah, tingkat menengah pil peringkat biru. 20.334, pil kelas rendah, tingkat tinggi pil peringkat biru. 65, pil kelas menengah, tingkat rendah pil peringkat ungu. 14, senjata kelas menengah, tingkat rendah bintang 5. 288, senjata kelas rendah, tingkat tinggi bintang 4. Teknik dan keterampilan kelas rendah kelas prajurit, 43 teknik, 153 keterampilan. Teknik dan keterampilan kelas menengah rendah kelas master, 3 teknik, 13 keterampilan. Batu Ki kelas sampah level rendah, 203 juta. Batu Ki bahasa Indonesia, kelas terendah tingkat menengah, 43 juta. Batu Ki kelas rendah tingkat tinggi, 2,1 juta. Batu Ki kelas menengah, kelas rendah tingkat puncak, 22. Pelat penghalang formasi kelas menengah, rune peringkat mortal kelima, 2. Kontrak budak, 2.672. Ramuan obat dan biji logam, 1,1 juta ramuan, 13.546 biji logam. Hadiah, 32.000 poin pencuri. Poin pencuri, 36.240. Tanda hubung. Tuan rumah telah mencuri harta karun senilai 32.000 TP. Satu pencurian tingkat rendah telah menambah jumlah pencurian. Pencurian tingkat rendah, 4. Sama dengan. S hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Kekayaan orang tua ini sungguh tidak bisa dianggap remeh. Siapa dia sebenarnya? Dia bertanya-tanya, karena ini adalah hadiah TP terbesar yang pernah ia dapatkan dari sistem dan lelaki tua itu pastilah seseorang yang memiliki posisi penting di kerajaan Palu Emas. Namun, saat berikutnya ia membuang pikiran itu ke belakang kepalanya dan sama sekali tidak peduli lagi. Karena lelaki tua itu adalah seseorang dari Palu Emas dan juga orang yang mengirim jalan itu ke sini, ia pantas dirampok olehnya. Namun, jika ia tahu bahwa lelaki tua itu adalah seorang alkemis Azure dari organisasi Pil Flame dan cincin penyimpanan ini bukanlah kekayaannya yang sebenarnya, S akan menganggap kambing tua itu lebih serius. Namun, S bahkan tidak tahu tentang organisasi itu, apalagi apa arti sebenarnya dari kekayaan seorang alkemis Azure. Jika S tahu, ia mungkin menjadikan para alkemis sebagai target utama pencuriannya mulai sekarang, tidak. Itu juga sebabnya fans tidak terlalu peduli dengan cincin penyimpanan ini karena ini hanya 10% kekayaannya, dan kekayaannya yang sebenarnya ada di organisasi. Orang dapat membayangkan betapa kayanya seorang alkemis. S merasa sangat disayangkan karena dia tidak dapat membuka cincin ini atau EXP dari pil dan tanaman obat di dalamnya saja sudah cukup untuk membantunya melewati setidaknya 2 tahap kecil. Meskipun demikian, dia sangat gembira dengan jumlah TP yang banyak yang diterimanya dan hendak membuka toko sistem ketika suara sistem berdengung di benaknya. Sama dengan. Sistem telah mendeteksi cincin penyimpanan dicuri oleh tuan rumah.
Karena ini dihitung sebagai pencurian tingkat rendah di panel pencuri, ini dapat dibuka dengan 100 TP. Apakah kamu ingin membukanya dengan 100 TP? Ya, tidak. Sama dengan. Es tercengang, dia tidak berani mempercayai apa yang baru saja dia dengar dan dengan cepat melihat panel hitam transparan di depannya. Ketika dia membaca untuk ketiga kalinya, dia akhirnya percaya bahwa dia sekarang dapat membuka cincin penyimpanan tanpa membunuh pemiliknya. Sistem, apakah ini juga fungsi dari panel pencuri? Dia harus memastikannya. Ya, hahaha, lumayan. Es memuji sistem untuk pertama kalinya dalam beberapa saat. Buka dan pindahkan semua yang ada di ruang pencuriku. Urutkan dengan rapi, menurut bagian untuk harta karun unik yang aku buat. Sama dengan 100 TP dikurangi. Cincin penyimpanan sekarang terbuka. Sistem juga telah mengurutkan semua yang ada di ruang pencuri menurut perintah host. Sama dengan. Es dengan cepat memindai ruang pencuri dan melihat harta karun berkilauan tersusun secara sistematis di dalamnya. Yang paling menarik perhatian mereka semua adalah perbendaharaan besar kota bercahaya dan gunung batu ki yang berkilauan. Dia bahkan tidak menginjakkan kaki di tanah kerajaan, namun kekayaannya sendiri menyaingi kerajaan kelas 2 manapun. Mata Es berbinar cerah saat dia melihat gunung kecil pil berkilauan serta ramuan medis. Dia ingin segera mengubahnya menjadi EXP, tetapi pertama-tama, dia melakukan apa yang akan dia lakukan sebelum gangguan tiba-tiba dari sistem. Sistem, aku ingin membeli Heavenly Rune Crafter, Foundational Manual, dan 1 Random Teleportation Life Coin. Es mentransmisikan dengan serius. Dia menginginkan Rune Crafter manual karena dia berharap menemukan sesuatu yang berguna yang dapat membantunya melarikan diri dari tempat ini. Dia tidak ingin menggunakan mata yang menghancurkan jiwa seperti sebelumnya kecuali dia menginginkan cedera kritis pada jiwa sejatinya. Jika itu terjadi, Es tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkannya karena tidak memiliki metode apapun untuk menyembuhkan cedera jiwa dengan cepat saat ini. Mengenai koin kehidupan, dia memutuskan untuk membelinya karena ada kata life di dalamnya, dan koin itu tidak memiliki batasan, sama seperti manik-manik tak terlihat. Karena dia berada di tempat yang berbahaya ini, koin itu mungkin akan menyelamatkan hidupnya di titik kritis. Selain itu, dia tidak dapat membeli apapun selain keduanya dengan TP-nya saat ini. Ngomong-ngomong, dia tidak menggunakan manik-manik tak terlihat di sini karena efeknya hanya bertahan selama 1 menit, dan dia tidak tahu seberapa besar formasi ini sebenarnya. Selain itu, dia tidak akan menggunakannya kecuali dalam situasi hidup dan mati karena itu juga manik-manik terakhirnya. Sama dengan 35.000 TP berhasil dikurangi. Poin pencuri, 1140. Tanda hubung. Informasi dari Heavenly Rune Crafter, Foundational Manual sekarang mulai ditransfer ke otak host. Tanda hubung. Random Teleportation Life Coin sekarang diaktifkan. Life Coin, 1. Deskripsi, ini akan digunakan secara otomatis ketika sistem mendeteksi adanya bahaya yang mengakhiri hidup bagi kehidupan host. Sama dengan. Aliran besar informasi memasuki otak Es, tetapi kali ini menyakitkan, sama seperti pertama kali ketika dia menerima informasi dari sistem. Itu karena jiwanya masih belum pulih sepenuhnya. Es menggertakkan giginya saat dia menahan rasa sakit yang hebat. Rasa sakitnya akhirnya memudar setelah 1 menit penuh. Informasi dari 1 manual ini cukup besar, dan Es membutuhkan waktu 1 jam penuh untuk memproses dan mengatur setiap bagiannya. Matanya akhirnya terbuka, ada sedikit kegembiraan di dalamnya serta keterkejutan. Kerajinan rune surgawi ini benar-benar menantang surga. Pikir Es dengan gembira. Adapun koin kehidupan, karena ada di tangan sistem untuk mengaktifkannya, dia yakin akan keselamatannya dan benar-benar melupakannya. Seluruh fokusnya saat ini tertuju pada pembuatan rune karena ia akhirnya menemukan cara untuk meninggalkan tempat terkutuk ini tanpa melukai jiwanya. Namun Es tahu itu tidak akan semudah Ichus membaca buku panduan perajin rune surgawi dengan tenang. Perajin rune surgawi itu surgawi karena setelah mempelajarinya, Es dapat menggunakan ki jiwa surgawi untuk membuat rune dan juga ki duniawi biasa. Jika dia mempelajari metode lokal apapun untuk membuat rune,
dia tidak akan bisa menjadi perajin rune karena ki jiwanya adalah ki jiwa surgawi. S akhirnya mengerti betapa bermanfaatnya kultivasi jiwa dan merasa sangat beruntung untuk memulai seorang kultivator jiwa. Karena tanpa ki jiwa, tidak seorang pun dapat menjadi perajin rune dan hanya kultivator jiwa yang dapat memiliki ki jiwa. Buku panduan dasar perajin rune surgawi dibagi menjadi 5 bagian terpisah. Setiap bagian sangat penting dan saling terkait dan jika satu bagian saja hilang, pembuatan rune tidak mungkin dilakukan. Bagian pertama adalah mata rune, teknik mata dasar untuk perajin rune. Itu dibagi menjadi 3 level, mata manifest rune, mata analisis rune, dan mata evaluasi rune. Setelah menguasai ketiga level, seseorang dapat melihat, menganalisis, dan menilai simbol rune. Tanpa teknik semacam ini, mustahil karena teknik ini terbuat dari ki jiwa. Tidak seperti mata asli dan palsu milik S atau mata penghancur jiwa yang dapat menemukan cacat pada simbol rune, susunan, dan formasi. Itu adalah teknik pembuatan rune yang sebenarnya. Teknik mata adalah inti dari pembuatan rune dan tanpa mempelajarinya, Anda hanya akan buta dalam bidang ini. Setiap perajin rune memiliki satu teknik mata khusus untuk simbol rune. Kita harus tahu bahwa di seluruh benua ini hanya sekte kuno yang memiliki keterampilan untuk membuat atau organisasi api pil di dataran rendah. Ini adalah betapa langka dan pentingnya pengguna ki jiwa. Bagian kedua adalah teknik untuk mengendalikan ki jiwa, yang disebut teknik manipulasi jiwa rune, yang memiliki 12 tingkat. Teknik untuk mengendalikan ki jiwa digunakan untuk mengendalikan ki jiwa dengan terampil saat membuat simbol rune. Karena pembuatan rune adalah proses yang sangat rumit, dan hanya dengan sedikit kesalahan, seluruh susunan atau formasi akan hancur. Bagian ketiga adalah ensiklopedia simbol rune segudang dasar. Seperti yang tersirat dari namanya, buku ini merupakan ensiklopedia lengkap tentang setiap simbol rune dasar atau fundamental dan strukturnya. Bagian keempat adalah ensiklopedia struktural rune segudang dasar. Dalam ensiklopedia ini, terdapat instruksi lengkap tentang cara menggabungkan berbagai simbol rune dasar ke dalam susunan atau formasi, bahan-bahan yang dibutuhkan, dan informasi tentang seberapa banyak kendali ki yang dibutuhkan seseorang untuk membuat simbol rune dasar dengan sempurna. Bagian terakhir dan kelima adalah teknik pembuatan rune surgawi. Ketika seseorang menguasai 4 dasar pertama, teknik ini digunakan untuk membuat dan memiliki 12 level. Persepsi, kontrol, pemahaman, struktur, dan kerajinan adalah 5 prinsip dasar kerajinan rune. Terakhir namun tidak kalah pentingnya, ada 12 tingkatan yang dijelaskan dalam manual dasar perajin rune sebelum kelas 1. Sama seperti dunia ini, ada 9 tingkatan perajin rune fana. Perajin rune tingkat 1 adalah yang terendah, sedangkan perajin rune tingkat 12 adalah yang tertinggi. Mengenai kerajinan rune kelas 1, manual dasar tidak memiliki informasi apapun tentang kelas ini. Bagaimanapun, itu hanyalah dasar-dasar kerajinan rune untuk mempersiapkan perajin rune kelas 1 setelah orang tersebut menguasainya sepenuhnya. S mendesah kagum saat matanya bersinar dengan minat yang kuat. Dia hanya ingin membenamkan dirinya dalam mempelajari kerajinan rune yang luar biasa ini. Tetapi kendalikan kegembiraannya. Karena ini bukan waktu atau tempat untuk itu. Selain itu, dia tidak dapat mempelajari 5 prinsip dasar tanpa elemen ki jiwa. Hal itu benar-benar membuatnya frustrasi tetapi tidak membuatnya patah semangat dan bertanya, "Sistem, jika kultivasiku meningkat, apakah aku dapat menggunakan ki jiwa surgawi seperti halnya penyelidikan jiwa?" Dia ingin mendengar jawaban ya karena jika dia tidak bisa maka mata yang menghancurkan jiwa adalah satu-satunya pilihannya. Tidak. Ki jiwa surgawi dari elemen terlalu berat untuk ditangani oleh tubuh inangnya. S tersenyum pahit saat dia berkata setelah menahan kekecewaannya, berapa banyak EXP yang akan aku dapatkan setelah mengubah setiap pil dan ramuan di ruang pencuriku. Sistem punya saran. S menyipitkan matanya karena ini bukanlah suara sistem yang tanpa emosi. Saran macam apa? Simpan ramuan obat yang digunakan dalam pembuatan rune surgawi. S tertegun saat dia menelan ludah karena dia tidak tahu tentang aspek pembuatan rune ini karena dia tidak dapat membuka ensiklopedia manapun. Sistem, gunakan saja pil dalam perhitungan. S segera mengubah perintahnya, sama dengan. Memulai perhitungan, semua pil di ruang pencuri dapat diubah menjadi 30 juta EXP. Apakah Anda ingin melanjutkan konversi?
Sama dengan 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 sama dengan. Senyum merayap di wajah S, lanjutkan. Dia dengan cepat ingin meningkatkan kultivasinya karena, dengan melakukan itu, dia dapat menggunakan mata yang menghancurkan jiwa dengan lebih mudah. Setidaknya itulah yang dia pikirkan. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Konversi selesai. 30 juta EXP telah ditambahkan ke status host. Selamat kepada host karena telah mencapai tahap tinggi pembangunan fondasi surgawi. Status host telah diperbarui. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. S dengan cepat menutup matanya karena, seperti terakhir kali, banjir besar ki surgawi meledak keluar dari kehampaan gelap dan ki surgawi beredar di meridian gelapnya. Namun kali ini, rotasi ki surgawi tidak hanya berhenti di angka 9, tetapi ki bersirkulasi 99 kali sebelum memasuki kekosongan gelap lagi dan berubah menjadi Hadki. Hadki memasuki 9 lempengan fondasi gelap yang mengelilingi kekosongan gelap. Lempengan-lempengan gelap itu mulai mengembang lagi dengan cepat. Ketika Hadki diserap, mereka telah mengembang 900%. Sekarang ukurannya menjadi 900 meter persegi. Lempengan fondasi hitam pekat itu sekarang tampak seperti tanah gelap yang luas. Ini benar-benar lompatan yang luar biasa kali ini. S membuka matanya, dan ketumpulan di matanya telah berkurang setelah terobosannya. Dia tersenyum gembira, saya merasa jauh lebih baik sekarang. Dia melihat kolom kultivasi bela diri karena dia bingung mengapa EXP sebanyak ini hanya membantunya mencapai tahap tinggi bangunan fondasi surgawi, bukan puncak. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Kultivasi bela diri, membangun fondasi surgawi, tahap tinggi. EXP, 29,95 juta, 50 juta. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. S menarik napas dalam-dalam karena heran karena jika ia ingat dengan benar dari tahap menengah hingga tinggi, ia hanya membutuhkan 1 juta EXP. Namun sekarang ia membutuhkan 50 juta untuk mencapai tahap puncak fondasi surgawi. Pada saat ini, suara sistem terdengar lagi. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Kekuatan 15% penyelidikan jiwa telah dibuka. Host sekarang dapat menyelidiki jiwa penggarap bangunan fondasi ki tahap tengah dan batas waktu penyelidikan jiwa juga telah meningkat menjadi 2 jam sehari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ki elemen cahaya, bela diri dan jiwa telah dibuka. Ki elemen cahaya, kemampuan untuk secara bebas menggunakan ki elemen cahaya duniawi dari tipe bela diri dan jiwa. Keterbatasan, host hanya dapat menggunakan semua jenis ki bela diri atau jiwa selama 24 jam dan harus berhenti selama 48 jam. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Apa? S berteriak keras karena dia bingung setelah mendengar tentang ki cahaya. Ini adalah hadiah yang sama yang dia dapatkan karena menyerap bola elemen cahaya. Tapi tidak pernah menggunakannya atau tidak tahu caranya. Namun, sekarang sistem telah membukanya sendiri dan ini adalah keuntungan besar baginya karena dia dapat menggunakan ki elemen jiwa dan tubuh pada saat yang sama di alam fondasi surgawi. Bahkan dengan batasan penggunaan 1 hari dan interval 2 hari, itu sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal dalam 24 jam, karena dia sekarang dapat mempelajari pembuatan rune. Dia tahu itu bukan ki elemen surgawi tetapi tetap saja, itu adalah ki elemen, dan tertulis dalam instruksi manual bahwa S dapat menggunakan semua jenis ki jiwa elemen selama dia memilikinya saat membuat rune. Ini akan mengurangi efek simbol rune yang dibuat hingga 50% dan simbol-simbol itu akan menjadi tidak sempurna jika dibandingkan dengan simbol rune yang dibuat oleh ki jiwa surgawi yang dapat menjadi simbol rune yang sempurna. Namun, S tidak peduli selama dia hanya dapat mempelajari teknik mata tingkat pertama. Itu sudah cukup baginya untuk setidaknya melihat simbol rune tersembunyi di tempat yang tampak tandus ini. S harus menunggu sebelum menggunakan ki cahaya karena jiwanya tidak dalam kondisi optimal saat ini. Namun, S tidak menyadari pada saat ini, di tempat yang sunyi dan gelap ini, ada sesuatu yang mengamatinya dengan penuh minat. Di kedalaman formasi batas langit rendah, suara serak kuno bergumam, bagaimana anak ini bisa membuat lubang di formasi ini. Sudah berapa tahun sejak aku melihat seseorang yang masih hidup memasuki tempat ini. Ada sedikit keheranan dalam suara ini dan kerinduan akan sesuatu. Tapi anak ini cukup aneh. Dia jelas berada di tahap tengah hanya 2 hari yang lalu dan jiwanya juga agak lemah,
tetapi bagaimana dia bisa menembus tahap tinggi dengan cedera jiwa. Namun sayang, Es sama sekali tidak mendengar atau merasakan kehadiran tersebut dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar berada dalam kegelapan. Bab 106, Pemeriksaan Realitas. Nama, Pencuri Abadi Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Seminggu penuh berlalu sejak Es terperangkap di dalam formasi perbatasan langit rendah yang berubah. Es hanya berkonsentrasi pada pemulihan jiwanya sepanjang waktu dan hari ini jiwanya pulih sepenuhnya. Sudah berapa lama waktu berlalu? Es membuka matanya yang berkilauan sambil bertanya-tanya. Dia tidak tahu tentang aliran waktu di sini karena tidak ada konsep siang dan malam di dalam formasi dan selalu sunyi. Yah, tidak masalah karena aku terjebak di sini. Es tersenyum pahit sambil bergumam, aku seharusnya bisa mempelajari bagian pertama dari manual perajin rune sekarang. Mata Es berbinar saat dia memikirkan bagian pertama, mata rune dari manual dasar perajin rune surgawi. Ini adalah kuncinya untuk meninggalkan istana terkutuk ini. Level pertama mata rune dapat membantu perajin reruntuhan untuk melihat simbol rune yang tidak mungkin dilihat dengan mata telanjang. Teknik semacam ini adalah yang paling dasar bagi perajin rune manapun. Sistem, bagaimana aku harus menggunakan ki jiwa cahaya? Es segera bertanya karena ki ini bukan ki surgawi alaminya, dan ki duniawi biasa, dia tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Sama dengan. Apakah tuan rumah ingin mengaktifkan ki jiwa elemen cahaya? Ya, tidak. Sama dengan. Wah, ini berguna. Es senang dengan cara mudah untuk menggunakan ki duniawi ini dan tidak perlu mempelajarinya dari awal. Ya, aktifkan. Sama dengan. Ki jiwa elemen cahaya telah diaktifkan. Waktu tersisa, 23:59. Sama dengan. Oh, dengan pengatur waktu ini, aku tidak perlu selalu khawatir tentang batas waktu. Itu membuat Es sangat gembira karena dia sekarang dapat memusatkan seluruh fokusnya ke mata rahasia. Pada saat ini, Es merasakan geli di ruang pikirannya dan dengan cepat menggunakan indranya untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Inti jiwa oranye itu mengambang dengan tenang di tengah ruang pikiran Es sambil berputar perlahan, menyebarkan ki oranye berkabut di ruang pikiran. Tiba-tiba, inti jiwa putih susu kecil muncul dari inti jiwa oranye. Ukuran inti jiwa putih ini 1/5 dari inti jiwa oranye. Inti putih ini perlahan melayang beberapa inci dari inti jiwa surgawi asli Es sebelum menetap. Ketika inti jiwa putih susu berhenti, seolah-olah akhirnya berada di posisi yang tepat, ia mulai berputar perlahan di sekitar inti jiwa oranye sambil bersinar putih, seperti bulan mengelilingi matahari. Kemunculan tiba-tiba inti jiwa putih baru ini mengejutkan Es. Sekarang tuan rumah dapat menggunakan inti jiwa cahaya palsu untuk mencuri ki jiwa cahaya dari dunia. Es akhirnya tersadar dari keterkejutannya saat seringai lebar muncul di wajahnya. Mencuri ki dari kata ini. Aku suka kedengarannya. Petik 2. Dia tidak memikirkannya lagi karena waktunya terbatas dan dia tidak akan bisa menggunakan ki jiwa cahaya selama 2 hari. Dengan sebuah pikiran, Es menarik ki jiwa elemen cahaya dari inti jiwa putih. Yang mengejutkannya, ki duniawi ini jauh lebih mudah ditangani daripada ki surgawi dan dia dengan cepat terbiasa dengannya. Setelah membuat dirinya nyaman dengan ki jiwa cahaya, Es menarik napas dalam-dalam dan memasang wajah serius. Mata manifest rune, tiba-tiba kabut putih transparan mengalir dari kedua matanya. Kabut ini tidak lain adalah ki jiwa cahaya. Tidak mungkin untuk melihatnya dengan mata telanjang, dan hanya seseorang dengan alam yang lebih tinggi dari Es yang dapat melihat ki ini. Pada saat ini, jauh di dalam formasi. Bukankah ini ki jiwa elemen cahaya? Sebuah suara serak tua berseru keras. Apa, anak anjing ini adalah penggarap sungai jiwa awal? Tapi bagaimana mungkin, aku melihatnya menerobos ke tahap tinggi alam dasar ki seminggu yang lalu. Suara ini terdengar sangat terkejut saat ini. Tunggu sebentar, tidak ada jejak ki bela diri padanya sekarang. Apakah aku berhalusinasi saat itu? Pasti itu aku. Tidak ada seorang pun yang dapat mengolah jiwa dan tubuh secara bersamaan sejak dahulu kala. Suara ini tampaknya menenangkan dirinya sendiri. Sepertinya terjebak di sini begitu lama benar-benar mengacaukan akal sehatku. Tapi anak anjing ini cukup menarik. Dia adalah seorang pembudidaya sungai jiwa awal di usia yang begitu muda dan bahkan memiliki kedekatan dengan elemen cahaya, yang melengkapi kultivasi jiwa.
Haruskah aku mengambil risiko ini? Yah, sepertinya aku tidak bisa mendapatkan yang seperti ini lagi. Setidaknya jauh lebih baik daripada terjebak di sini. Suara serak itu terdiam seolah sedang memikirkan sesuatu. 1 bulan berlalu sejak es terjebak di dalam formasi langit rendah yang berubah. Di bulan ini, es telah mempelajari runik manifest ice dengan sungguh-sungguh setiap kali masa istirahatnya berakhir. Teknik ini unik dari keterampilan mata lain yang dipelajarinya di masa lalu. Itulah sebabnya dia mengalami kesulitan dalam memahaminya, tetapi setelah sebulan dia mulai memahami inti dari bagian pertama pembuatan rune ini dan sangat dekat dalam menguasai mata rahasia tingkat pertama. Adapun 2 hari ketika dia tidak dapat menggunakan ki jiwa cahaya, dia mempelajari peluru penusuk jiwa. Karena itu tidak berbahaya baginya pada levelnya saat ini. Dia mencoba mempelajari siluman tanpa denyut nadi, tetapi terlalu sulit baginya untuk dipahami seolah-olah dia terjebak. Jadi, dia memusatkan seluruh fokusnya pada keterampilan jiwa. Satu hal lagi yang perlu disebutkan adalah manual pembuatan rune membantu es dalam lebih memahami ki jiwa. Sebelumnya dia sama sekali tidak tahu bagaimana dia harus meningkatkan jiwa, tetapi sekarang semuanya berbeda. Jika bukan karena waktu yang terbatas dan terjebak di tempat ini, es ingin mempelajari teknik pengendalian jiwa dalam pembuatan rune surgawi. Ini membuatnya semakin bertekad untuk segera meninggalkan tempat ini. 2 bulan berlalu, pada saat ini mata es tertutup rapat sementara dia berkeringat deras. Ki jiwa putih transparan terus mengalir dari matanya yang tertutup seolah-olah ada api putih. Tiba-tiba, mata es yang tertutup terbuka saat ki jiwa transparan langsung tenggelam di dalamnya, dan bahkan tidak ada jejak ki jiwa yang tersisa. Mata biru gelapnya tenang seperti air, tetapi jika seseorang melihat lebih hati-hati, ada kilau putih di sekitar iris biru gelapnya sekarang. Bibir es melengkung ke atas dalam senyuman karena dia akhirnya memahami level pertama mata rahasia mata manifest rahasia dalam 3 bulan. Tanpa membuang waktu lagi, es melihat sekeliling dengan bantuan mata manifest rahasia dan tercengang karena daerah sekitarnya dipenuhi dengan simbol-simbol rahasia yang berbeda dan kompleks. Akhirnya aku bisa melihat simbol-simbol rahasia ini. Es sangat gembira karena semua usahanya tidak sia-sia, dan akhirnya bisa melihat simbol-simbol rahasia yang tersembunyi. Dia cukup terkejut sekarang karena dia melihat simbol rune yang sebenarnya karena sebelumnya dia hanya bisa melihat kekurangan dalam susunan dan formasi dengan kedua keterampilan mata jiwa dan dasar miliknya. Namun sekarang, dia dapat dengan jelas melihat rune misterius ini dan mereka terlalu mendalam baginya untuk memahaminya saat ini. Alis es tiba-tiba terkunci bersama ketika dia melihat sekeliling dengan lebih hati-hati. Karena dia melihat simbol-simbol aneh ini bersinar dalam cahaya yang berbeda dan tidak ada satupun tempat kosong seperti ketika dia melihat dengan mata yang menghancurkan jiwa 3 bulan lalu. Tempat di mana dia menahan selama 3 bulan juga merupakan salah satu tempat kosong yang dia lihat dengan mata yang menghancurkan jiwa, tetapi sekarang dia menggunakan mata rune, bahkan tempat ini bersinar dalam cahaya putih redup. Sekarang aku harus menggabungkan mata asli dan palsu dengan mata terwujud rune. Es bergumam dengan muram, tidak, itu hampir mustahil. Mereka sama sekali tidak saling melengkapi. Ini adalah rencana besarnya untuk melarikan diri dari tempat ini, dengan menggabungkan keterampilan mata dasarnya dan teknik rune. Karena mata asli dan palsu dapat menemukan kekurangan dan, dengan menggabungkannya dengan teknik rahasia ini, ia dapat dengan mudah menemukan kekurangan dalam simbol juga. Lebih jauh lagi, jika es benar-benar berhasil, maka ia tidak memerlukan mata yang menghancurkan jiwa dalam jangka panjang. Setidaknya itulah yang ia pikirkan sebelum menguasai mata rahasia tingkat pertama. Ia yakin dapat melakukannya, namun, sekarang ia akhirnya mengerti betapa mustahilnya menggabungkan teknik dan keterampilan bela diri dan jiwa. Es berada dalam dilema besar ketika suara serak kuno melayang dalam keheningan ini dan memasuki telinganya. Bocah kecil, bakatmu dalam jiwa hampir setara dengan patriark ini. Es hampir melompat ketakutan saat suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Dia langsung menggunakan indera surgawinya secara maksimal untuk menemukan pemilik suara ini tetapi gagal. Kamu bahkan berhasil membentuk indera jiwa di alam sungai jiwa awal, dan indera jiwamu juga unik dan kuat. Teknik apa yang sedang kamu latih? Es akhirnya mengungkapkan kengerian dalam hidupnya karena ini adalah pertama kalinya sejak ada orang yang menunjukkan indera jiwanya. Es ketakutan karena tidak ada yang pernah menganggapnya sebagai seorang pembudidaya jiwa, apalagi memuji indera surgawinya.
Ini berarti ada makhluk mengerikan yang tinggal di tempat ini dan dia tidak bisa tidak memikirkan perasaan tidak enak yang dia rasakan saat pertama kali memasuki tempat ini. Bagaimana mungkin ada orang lain di sini? Pikir es muram, tetapi dia tidak bisa lari sekarang karena jika dia bergerak sembarangan di tempat ini dia akan mati. Lebih jauh lagi, makhluk mengerikan ini bahkan dapat merasakan indera surgawinya. Kemana dia bisa lari jika pemilik suara ini ingin menangkapnya? Es menarik napas dalam-dalam. Siapa kamu? Saat dia bertanya, manik tak terlihat itu telah muncul di tangannya. Jika dia merasakan sesuatu yang salah, dia akan langsung menghancurkannya. Aku Patriark Mimpi Kosong, kamu pasti pernah mendengar tentangku sebelumnya. Ada kebanggaan yang jelas dalam suara ini saat dia memperkenalkan dirinya kepada Es. Es meringis sebelum berkata dengan serius, "Senior, maafkan aku. Aku hanya dari tanah tingkat rendah dan tidak pernah mendengar nama Agung Senior sebelumnya." Tanah rendah apa? MT Dream bingung saat bertanya, "Nak, di mana tempat ini? Bukankah kita berada di benua angin biru?" Es terkejut mendengar ini, dia tidak tahu tentang dataran rendah. Meskipun Es waspada, dia tetap menjawab dengan jujur. Ini adalah benua angin biru, tetapi terbagi menjadi 4 lapisan berbeda dan kita berada di perbatasan langit terendah. Sejak kapan benua angin biru memiliki lapisan berbeda dan perbatasan omong kosong ini? MT Dream bertanya lagi dengan suara kaku. Dari awal, kurasa, Es sendiri tidak tahu jawaban untuk pertanyaan ini dan menjawab dengan jujur. Aku tahu kau berbicara jujur. MT Dream menjawab dengan tidak yakin, ceritakan semua yang kau ketahui tentang benua angin biru saat ini. Dia adalah seorang pembudidaya jiwa. Es berpikir serius karena hanya seseorang dengan indera jiwa yang dapat dengan yakin mengatakan, dia mengatakan yang sebenarnya. Ini membuat Es merinding. Ini adalah pertama kalinya dia menjadi mangsa indera jiwa orang lain dan dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Sekarang, dia akhirnya mengerti bagaimana rasanya berada dalam kegelapan di depan seorang kultivator jiwa. Senior, pertama bisakah kamu menjawab pertanyaan junior ini? Es bertanya dengan datar. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan orang tua ini. Namun, mimpi kosong ini tidak menyerangnya sejak awal dan terus mengajukan pertanyaan tidak berarti yang memberi Es sedikit keberanian. Itulah sebabnya dia bertanya untuk melihat apakah orang tua ini pemarah atau tidak. Pertama, ceritakan semua yang kamu ketahui tentang benua angin biru. Ada kekuatan penindasan yang jelas dalam suara mimpi kosong kali ini. Getaran menjalar ke seluruh tubuh Es karena ada kekuatan misterius dalam suara seraknya. Sebenarnya apa sih tingkat kultivasinya? Sistem, bolehkah aku menggunakan koin kehidupan itu sekarang? Es segera mengirimkan pesan. Dia tidak suka perasaan seperti ini, di mana dia terjebak seperti tikus di hadapan harimau. Tidak, sistem tidak mendeteksi adanya bahaya yang dapat mengakhiri kehidupan bagi kehidupan inangnya saat ini. Es tersenyum kecut, kamu sama sekali tidak bisa diandalkan. Dia menarik napas dalam-dalam dan memberitahu MT Dream tentang benua angin biru yang dia tahu dengan jujur. Mengenai menyembunyikan sesuatu, di hadapan indera jiwa, hampir mustahil sampai Es belajar menenangkan fluktuasi jiwanya yang tidak dia ketahui caranya. Dia hanyalah seorang pemula dalam hal kultivasi jiwa dan ini adalah pertama kalinya dia berhubungan dengan seorang kultivator jiwa yang sebenarnya dan yang menakutkan itu. Setelah penjelasan yang panjang, Es merasa dia berbicara untuk waktu yang lama dalam hidupnya. Bajingan pengkhianat, itu, suara marah MT Dream bergema dalam keheningan formasi yang mengubah langit. Es mencengkeram manik tak terlihat itu pada saat ini dia siap untuk menghancurkannya kapan saja. Desahan tak berdaya terdengar pada saat ini. Wah, maafkan perilakuku yang awal. Aku tidak percaya pengkhianat itu membagi benua yang indah ini dan bahkan membangun perbatasan ini. Es bingung pada saat ini karena untuk pertama kalinya dia merasakan kesedihan dalam suara ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Senior, apakah Anda seseorang dari Sekte Kuno? Sekte Kuno, suara mengejek MT Dream terdengar, Nak, karena kau mengatakan yang sebenarnya kepada Patriark ini dan aku tidak berbicara dengan seseorang selama berabad-abad, biarkan aku mencerahkanmu. Es tidak berbicara dan mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan orang tua ini. Aku tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi setelah mendengarmu, aku dapat berasumsi, mereka telah menghapus semua jejakku dari sejarah. Tetapi izinkan aku memberitahumu, pada zaman kuno,
ras binatang kuno menguasai dunia langit keemasan. Itu adalah periode yang paling mulia bagi mereka, tetapi suatu hari, tiba-tiba, ras yang berbeda muncul dari berbagai belahan dunia ini. Tidak seorang pun tahu dari mana mereka berasal. Ras binatang kuno marah oleh penyerbu yang tiba-tiba ini, dan mereka memulai pemusnahan massal untuk membersihkan dunia mereka. Tetapi itu tidak semudah yang dipikirkan oleh ras binatang. Dalam ras yang baru muncul, ada 3 ras yang bahkan lebih kuat dari binatang purba. Mereka adalah iblis, setan, dan pemburu purba. Menghadapi kemarahan ras binatang dan jumlah mereka yang sangat besar, ketiga ras ini mengumpulkan semua makhluk lain yang tidak berhubungan dengan binatang purba dan membentuk gesekan terhadap binatang purba. Ini adalah perang pertama yang pernah terjadi di dunia ini. Itu disebut Perang Dingin Perlawanan. Perang besar ini berkecamuk selama hampir 200 tahun hingga akhirnya binatang purba itu menyadari bahwa dunia ini tidak dapat lagi sendirian di sana. Karena mereka paling menderita di tangan ras-ras yang bersekutu ini, terutama iblis licik dan iblis keriting, dan ketika Anda menambahkan pemburu licik dalam campuran ini membuat kombinasi pembantaian yang mematikan. Itulah sebabnya Kaisar Binatang pada waktu itu menerima setiap ras dan Perang Dingin Perlawanan akhirnya berhenti setelah kematian jutaan orang. Tetapi ini bukanlah akhir dari konflik antar ras karena setelah perang dengan ras binatang berakhir, ras-ras yang bersekutu tidak memiliki tujuan untuk melanjutkan aliansi mereka lagi, dan ras-ras yang bersekutu berpisah. Apakah Anda tahu 10 benua yang kita kenal sekarang dulunya hanya satu daratan besar? MT Dream tidak menunggu jawaban S dan melanjutkan. Setelah perang, setiap ras membagi wilayah benua yang luas ini sesuai dengan kehebatan ras mereka. Sederhananya, yang memiliki kekuatan paling besar mendapatkan tanah terluas, sementara yang terlemah tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Beberapa ras yang lemah dan berpikiran sederhana seperti Ogre, Golem, Cyclops, hanya mengikuti jejak ras yang kuat seperti iblis, setan, pemburu kuno, dan menjadi budak mereka. Di antara ras lemah yang memilih jalan perbudakan untuk bertahan hidup ini, ada juga manusia. Ada kesedihan mendalam dalam suara MT Dream saat dia berbicara tentang masa lalu manusia. S memiliki ekspresi bingung di wajahnya karena apa yang didengarnya terlalu mengejutkan. Dia bahkan tidak pernah membayangkan bahwa ada sejarah seperti itu di dunianya. Terutama manusia, yang sekarang menjadi ras nomor 4 di dunia ini. S tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Senior, lalu bagaimana kita bisa terbebas dari jalan perbudakan?" MT Dream berkata dengan suara sombong, tentu saja kita bertarung." Manusia memilih ras pemburu kuno untuk perlindungan dan menjadi pengikut mereka. Karena hanya pemburu kuno yang terlihat persis seperti manusia kecuali warna rambut mereka yang berbeda. Tubuh manusia cukup rapuh, dan kita juga tidak memiliki kemampuan apapun saat lahir. Namun, kita unik dari ras lain karena kita dapat bernalar dan memahami, dan tubuh atau jiwa kita dapat menjadi kuat jika kita memiliki teknik dan keterampilan. Selama beberapa dekade, umat manusia melakukan perbudakan di bawah para pemburu kuno, tetapi baru pada saat itulah seorang pahlawan muncul yang mengubah seluruh jalannya ras kita. Namanya adalah Clavus, yang kemudian dikenal sebagai Humane Sage. Dalam catatan kuno, Humane Sage adalah manusia pertama yang menemukan potensi sejati tubuh manusia dan ia memiliki kemampuan pemahaman yang menakjubkan. Ia menciptakan banyak teknik dari awal untuk umat manusia dan secara diam-diam mengajarkan semua kultivasi kepada umat manusia, dan ini adalah titik balik yang sebenarnya bagi umat manusia. Umat manusia akhirnya memahami potensi sejati mereka dan dalam kepemimpinan Humane Sage, pemberontakan umat manusia dimulai. Banyak pahlawan muncul dari umat manusia dan memberikan kontribusi yang luar biasa. Namun, tidak seorang pun pernah membayangkan bahwa pemberontakan manusia terhadap para pemburu kuno ini akan mengobarkan perang terbesar kedua di dunia langit keemasan, Perang Supremasi Ras. Suara MT Dream dipenuhi dengan semangat. Dia tidak berbicara dengan seseorang selama bertahun-tahun dan S adalah pendengar yang baik, dan dia hampir lupa bahwa dia dikurung. Mata S juga berkilauan dengan cahaya aneh. Dia sendiri adalah manusia dan mendengar sejarah umat manusia yang mulia, darahnya mendidih. "Senior, apa yang terjadi selanjutnya?" S bertanya dengan penuh semangat, dia sangat ingin tahu apa yang terjadi dalam Perang Supremasi Ras. "Ahem," batuk kering MT Dream terdengar saat ini setelah mendengar pertanyaan S seolah-olah dia malu. "Nak, Patriark ini juga tidak tahu tentang Perang Supremasi Ras,
tidak ada catatannya, aku hanya tahu namanya. S masih menunggu bagian cerita lainnya dengan penuh semangat ketika dia mendengar kata-kata memalukan dari MT Dream dan dia hampir jatuh. MT Dream berbicara dengan cepat seolah-olah dia melihat wajah gelap S. Berat, aku mengatakan yang sebenarnya tidak ada catatan tentang perang ini yang tersisa dalam sejarah kecuali namanya. Yang aku tahu adalah ketika perang supremasi berakhir, daratan tunggal yang besar itu terpecah menjadi 10 bagian dan peringkat ras juga diputuskan dan tidak ada yang bertaruh lagi dalam perang setelah itu. Percayalah padaku, jika ada catatannya, aku akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Karena aku adalah keturunan dari Humanes Sage dan juga patriark generasi ke-8 dari Humanes Kaisek. S bingung menemukan latar belakang yang mengerikan dari suara ini. Dia tidak tahu apakah orang tua ini berkata jujur atau tidak, karena inderanya tidak berdaya. Tetapi jika ini benar, maka dia pasti semacam legenda hidup. Namun, S mengerutkan kening saat dia bertanya, jika senior adalah keturunan sage manusiawi dan patriark sebuah sekte, lalu bagaimana kau bisa berakhir di sini? Itu semua salahku karena terlalu mempercayai murid yang menyiksa itu. Suara MT Dream sedingin musim dingin saat dia menyebut muridnya. S menyipitkan matanya tetapi tetap diam untuk membiarkan MT Dream melanjutkan. Pada masaku, tidak ada distribusi atau batas di benua ini dan hanya ada satu sekte. Seluruh benua angin biru berkembang pesat dan umat manusia bersatu di bawah sekte langit manusiawi. Tetapi, aku telah membuat kesalahan besar dengan mengambil ular berbisa sebagai muridku. Aku dibutakan oleh bakatnya yang mengerikan dalam kultivasi jiwa dan mengabaikan aspek-aspeknya yang lain. MT Dream mendesah tak berdaya. Aku memperlakukannya seperti anakku dan bahkan mengajarinya teknik inti klan Clavus. Klan Clavus terkenal karena bakat mereka dalam kultivasi jiwa karena Humanes Sage juga seorang kultivator jiwa dan kami memiliki seperangkat teknik dan keterampilan jiwa yang lengkap untuk alam kultivasi jiwa ke-8. Tetapi teknik dan keterampilan alam ke-7 dan ke-8 tidak mudah didapat dan hanya seseorang dengan darah klan Clavus yang memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Ketika aku memberitahu pengkhianat itu tentang hal itu, dia akhirnya menunjukkan taringnya. Pertama, dia bertindak seperti biasanya, tetapi seiring berjalannya waktu, sekte itu berubah dan aku tidak tahu bagaimana, tetapi bajingan itu bahkan mendapatkan bantuan dari ahli ras iblis dan mengalahkanku bersama mereka. Saya ingat dengan jelas bahwa dua tetua tinggi dari sekte itu juga terlibat dalam penyerangan itu. Namun, ular itu tidak membunuh saya karena entah bagaimana dia bahkan mengetahui bahwa hanya patriark sekte itu yang tahu tentang tempat di mana dua teknik terakhir klan kami disembunyikan. Pada akhirnya, saya tidak bergeming, bahkan setelah mereka membunuh anggota klan saya, tetapi ambisi pengkhianat itu tidak mengenal batas dan, dengan bantuan para ahli ras iblis, mereka memisahkan jiwa saya menjadi 5 bagian dan menguncinya di lokasi yang berbeda. Saya tidak tahu apa yang akan dia dapatkan setelah melakukannya, tetapi dia merencanakan sesuatu yang jahat. Namun sayang, saya tidak berdaya untuk melakukan apapun karena mereka memiliki harta karun jiwa yang kuat untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, pengkhianat itu tidak mengetahui keajaiban teknik jiwa alam ke-7 klan saya. Bahkan setelah mereka mencabik-cabik jiwa saya sadar kembali dan mungkin hal yang sama terjadi pada bagian jiwa saya yang lain. Tetapi saya terjebak di sini, dan sepertinya tidak ada yang memasuki tempat ini. Ya, tentu saja, sampai Anda datang. Saya yakin Anda adalah satu-satunya yang dapat membantu saya. Suara MT Dream dipenuhi dengan antusiasme saat dia menyebut S. S merasa dia adalah orang yang paling tidak beruntung saat ini karena seluruh masalah ini tampaknya hebat dan dia tidak ingin terlibat dengan guru dan murid ini. Karena jika orang itu bahkan dapat menipu seseorang seperti MT Dream dan mendapatkan bantuan dari ras iblis dan yang terpenting, dia kemungkinan besar adalah orang yang telah mengubah seluruh struktur benua ini. Itu berarti orang itu mungkin adalah orang terkuat di seluruh benua angin biru. Sementara itu, dia sudah memiliki tubuh asli Matis, yang merupakan penggarap alam manifestasi jiwa Ki sebagai musuh, dan jika dia memprovokasi keberadaan semacam ini juga, dia tidak akan memiliki tempat di seluruh benua ini untuk bersembunyi. S memaksakan senyum saat dia menolak dengan sopan, "Senior, itu semua kebetulan, hanya kebetulan belaka. Bahkan Anda dapat melihat bahwa saya terjebak di sini, jadi bagaimana mungkin saya dapat membantu Anda dengan masalah penting ini?"
Anda pikir saya orang bodoh yang akan mengatakan hal-hal seperti ini kepada siapa saja dan meminta bantuan orang desa? MT Dream mencibir saat ini, bakatmu dalam jiwa hampir setara dengan patriark ini dan kau bahkan tampaknya memiliki teknik mata kerajinan rune yang sangat bagus. Jika aku tidak salah, kau hanya mempelajarinya di sini dan waktunya juga sangat singkat. Bakatmu tidak setinggi ular itu, tetapi memiliki bakat yang setara dengan patriark ini juga bukan hal yang lucu. Rubah tua ini mengamatiku sejak awal dan hanya menunjukkan kehadirannya karena bakatku dalam domain jiwa. Esther senyum kecut, mengetahui rahasianya dengan mudah terungkap. Senior, aku masih tidak bisa menolongmu karena aku terjebak di sini dan masalahmu mungkin terkait dengan tanah kerajaan. Aku tidak bisa pergi ke sana dalam waktu dekat bahkan jika aku melarikan diri. Dia mengatakan yang sebenarnya. Wah, aku tahu apa yang kau pikirkan, tetapi jika dugaanku benar, maka ada kemungkinan dua bagian jiwaku yang lain berada di dua perbatasan langit yang lain. Dan mereka mungkin juga mendapatkan kembali kesadaran mereka. Aku dapat membantumu melarikan diri dari tempat ini dan dua bagian jiwa itu dapat melakukan hal yang sama jika mereka sadar karena seluruh formasi ini dibangun di atas bagian jiwaku. Ini seharusnya menyelesaikan masalahmu dalam memasuki apa yang disebut tanah kerajaan, kan? MT Dream berkata dengan percaya diri. Mata Es berbinar, mendengar orang tua ini dapat membantunya meninggalkan tempat ini karena pesawatnya tidak memungkinkan, dan dia tidak ingin menghabiskan waktu lama di sini. Dia dapat mempelajari pembuatan rune, tetapi itu akan terlalu lambat, dan dia tidak dapat meningkatkan kekuatannya dengan cepat juga. Yang lebih penting, tujuan utamanya juga adalah tanah kerajaan. Akan membuat perjalanannya lebih mudah jika hipotesis orang tua ini tentang bagian jiwanya benar. Es menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, apa yang kamu inginkan sebagai balasannya? Dia ingin mendengar persyaratannya sebelum menerima apapun dari MT Dream. Ho, ini sangat sederhana. Kamu hanya perlu mengumpulkan gumpalan jiwa dari setiap bagian jiwaku dan setelah kamu menggabungkan setiap bagian, aku akan bebas dari tempat terkutuk ini dan menjadi utuh kembali. Jangan khawatir tentang hadiahnya. Setelah aku menjadi utuh, aku akan memberikan teknik dan keterampilan jiwa klanku kepadamu dan menjadikanmu patriark berikutnya dari Humanes Kaisek. Tapi kamu harus sangat berhati-hati karena jika pengkhianat itu tahu tentang jiwaku yang sadar kembali, dia akan menjadi waspada dan menghapus kesadaranku. MT Dream memperingatkan seolah-olah Es telah menerima tugasnya. Es mengerutkan kening setelah mendengar persyaratan MT Dream dan hadiahnya yang menggoda. Percayalah, Es tidak sedikit pun tergerak karena teknik dan keterampilannya sempurna dan dia hanya bisa mengolahnya karena ki surgawinya. Mengenai menjadi patriark muda, dia tidak ingin kehilangan kebebasannya. Jadi secara kolektif tidak ada yang dia inginkan dari MT Dream ini kecuali masuk ke tanah tingkat yang lebih tinggi. Sederhananya, dia mendapatkan bagian yang paling sedikit. Es berkata dengan wajah muram, senior, tapi aku tidak tahu di mana dua bagian jiwamu yang lain. Ini mungkin masalah terbesar dalam seluruh kesepakatan ini. Bahkan jika dia menemukan dua bagian jiwa MT Dream lainnya, masih ada dua bagian yang hilang dan lokasinya tidak diketahui. MT Dream berbicara seolah-olah dia juga sedang berpikir keras, kau benar tentang hal itu tetapi kedua bagian itu pasti ada di sekte atau tempat lain karena pengkhianat itu tidak menyimpannya di dekat, itu berarti dia sedang mencari sesuatu. Kau hanya perlu menemukan tempat mencurigakan lainnya seperti perbatasan ini. Tetapi kau harus berhati-hati untuk tidak membuat bajingan itu waspada. Esther senyum pahit dan berkata, baiklah, tetapi jika aku tidak dapat menemukan mereka, jangan membenciku. Dia tidak akan mencari mereka secara khusus, tetapi jika dia menemukannya di tengah perjalanannya, dia tidak keberatan mengulurkan tangan membantu hantu tua ini. Karena dia akan membantunya melintasi perbatasan ini. Suara MT Dream yang gembira terdengar ketika dia mendengar Es akhirnya setuju. Nak, mari. Kita buat kontrak jiwa. Es meringis setelah mendengar nama, Soul Kontak, karena dia tidak tahu kontrak macam apa itu. Namun, nama Soul bukanlah hal yang lucu. Senior, apa kontrak Soul ini? Dia bertanya dengan serius. Oh, aku hampir lupa, pengetahuanmu cukup dangkal. MT Dream menjelaskan seperti seorang tetua, Soul kontrak seperti kontrak budak tetapi ada yang lebih kuat dan hampir tidak bisa dipatahkan. Namun, ini sangat berbeda dari kontrak budak karena dalam kontrak ini kedua belah pihak harus menyetujui persyaratan satu sama lain sebelum berhasil membuatnya.
Namun, jangan khawatir, setelah persyaratan terpenuhi, kontrak Soul akan berakhir saat itu juga. Namun, jika seseorang berani menentang persyaratan yang tertulis dalam kontrak Soul mereka akan hancur, yang berarti kematian instan. Soul kontrak sangat berguna jika kamu tidak bisa mempercayai seseorang sepenuhnya. Wah, jangan dimasukkan ke hati, kamu tahu kesulitan patriark ini. Bukannya aku tidak percaya padamu, aku hanya tidak ingin mengambil risiko lagi dan aku tahu kau juga sama. Kata MT Dream. Alice S. bertautan mendengar tujuan dari kontrak jiwa ini. Dia tidak bisa tidak setuju dengan pernyataan MT Dream tentang tidak saling percaya sepenuhnya, karena dia juga sama. Jika dia membentuk kontrak jiwa ini dengan MT Dream, itu akan memastikan keselamatannya dan gagasan pengkhianatan tidak akan mungkin terjadi. Tentu saja, itu hanya akan bertahan sampai kontrak terpenuhi. S berpikir sebelumnya apakah dia harus menggunakan mata penghancur jiwa dan menolak tawaran MT Dream, tetapi sekarang setelah dia berpikir lebih hati-hati, hantu tua ini terlalu cerdik. Karena dia dengan jelas mengatakan bahwa dia dapat membantunya melarikan diri dari formasi, lalu bukankah itu berarti dia dapat membunuhnya jika dia mau dengan formasi itu juga? MT Dream tidak mengatakan apapun tentang mengendalikan formasi sepenuhnya dan hanya mengatakan dia dapat membantunya melarikan diri. Tetapi pikiran S menajam dengan semua pengalaman yang telah dia lalui di dataran rendah dan dia langsung menebak bahwa MT Dream menyembunyikan kartu truf ini untuk mengancam dia jika dia menolak tawarannya. Dunia kultivasi ini benar-benar tempat di mana hanya kekuatan yang berkuasa. S berpikir getir dan suasana hatinya tiba-tiba memburuk. Sejak awal, dia bermain di tangan MT Dream, dan penolakan bukanlah pilihan lagi. Ya, itu adalah pilihan, jika sistem sialan ini mengaktifkan koin kehidupan itu, tetapi dia tahu dia harus bergantung pada dirinya sendiri dalam situasi ini. Dugaan ini memberi S lebih banyak alasan untuk tidak mempercayai hantu tua ini sepenuhnya. Jika MT Dream tahu S telah menemukan tentang kartu truf ini dan hampir melihat rencananya, dia akan langsung menempatkan S di level murid pengkhianatnya. MT Dream berbicara baik-baik dengan S hanya untuk menjalin hubungan baik antara dirinya dan S, tetapi dengan mengungkap kontrak jiwa, dia mengungkap sifat liciknya. Meskipun demikian, S tidak punya pilihan lain dalam masalah ini lagi saat dia berkata dengan tenang, "Senior, ada satu masalah, kita tidak punya kontrak jiwa." Dia berasumsi karena itu seperti kontrak budak, itu pasti semacam harta karun atau barang khusus dan jika hantu tua itu terperangkap, maka dia tidak punya harta karun semacam ini di sini. MT Dream dapat dengan mudah mengetahui dari fluktuasi jiwa S yang kacau bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak dapat menjelaskannya. Tetapi setelah mendengar pertanyaan S, dia benar-benar melupakannya dan berpikir wajar saja bagi S untuk terlalu berhati-hati. Kontrak jiwa tidak memerlukan harta karun khusus atau membutuhkan pembuatan rune seperti kontrak budak. Penggarap jiwa, di alam inti sungai jiwa dapat dengan mudah membuatnya dengan mengendalikan indera jiwa, itu jika mereka memiliki metode langka untuk membentuk kontrak jiwa. Suara MT Dream terdengar, "Sejak aku terbangun, aku telah menyimpan sejumlah ki jiwa elemen, dan itu cukup untuk membentuk kontrak jiwa dan membantumu lolos dari formasi ini. Sekarang kita tinggal memutuskan syaratnya." Rubah tua ini, S mengumpat dalam hatinya karena sepertinya MT Dream sudah siap sejak awal dan tidak ada jalan keluar dari kontrak ini. Namun S cukup terkejut setelah mengetahui bahwa pembudidaya jiwa dapat membuat kontrak jiwa yang menakjubkan ini begitu saja dan bertanya-tanya apakah dia dapat melakukannya dengan indera surgawinya, tetapi sayangnya, dia tidak memiliki metodenya. "Baiklah," kata S dengan wajah serius. Sepertinya dia tidak punya pilihan lain. "Oh, aku tidak tahu namamu. Tanpa itu, kita tidak dapat membentuk kontrak jiwa." MT Dream bertanya pada S. "Javier," S menjawab dengan wajah datar. Namamu benar." MT Dream mencibir licik. Indra jiwa sialan. Wajah S menegang, tetapi dia tidak berdaya. S. Nama yang aneh. Komentar MT Dream. Wajah S menjadi gelap tetapi tidak menegur MT Dream. Setelah itu, MT Dream dan S mendiskusikan syarat-syarat kontrak jiwa. Hanya ada 3 syarat. Pertama, S akan membantu MT Dream untuk menemukan kepingan jiwanya yang lain, tetapi dia tidak akan mencarinya secara khusus. Namun, jika dia mendengar berita atau rumor apapun yang terkait dengannya, dia harus menelitinya. Kedua, MT Dream tidak akan menyakiti S dengan cara apapun dan begitu pula S. Ketiga,
MT Dream akan membantu S melintasi Sky Changing Borders jika kepingan jiwa MT Dream lainnya hadir di sana tanpa menuntut apapun dari S atau memainkan tipuan apapun. Dan jika S menghidupkan kembali MT Dream, mimpi kosong akan memberikan S seluruh warisan kultivasi jiwa dari klan Clavus. Setelah mereka menetapkan syarat-syaratnya, 2 lembar kertas transparan hijau berukuran 1 kaki persegi muncul dari kedalaman batas langit yang berubah-ubah. Kertas-kertas itu melayang di depan S. Ia tercengang karena setiap syarat ditulis persis seperti yang telah mereka putuskan pada lembar-lembar kertas transparan hijau ini. Jadi, ini adalah kontrak jiwa, pikirnya. S membaca kontrak jiwa itu dengan saksama dan tidak menemukan sesuatu yang berbahaya baginya atau celah apapun di dalamnya dan ada nama asli MT Dream yang tertulis di sana. Namun, ia masih tidak dapat memastikan apakah hantu tua ini berkata jujur atau tidak, karena indera jiwanya tidak berguna di sini. Pada saat ini, suara MT Dream terdengar lagi. Sekarang, kita tinggal menempelkan tanda jiwa kita di atasnya dan kontrak akan dibuat. Satu kontrak akan memasuki jiwa sejatimu dan yang lainnya akan memasuki jiwaku. Biarkan aku memberitahumu sesuatu yang menarik. Jika kita menyembunyikan nama asli kita, kontrak jiwa tidak dapat memasuki jiwa sejati pihak lain, dan itu akan langsung dibatalkan. Karena nama asli tercetak pada jiwa sejati kita. Aku tidak tahu bagaimana ini bekerja, tetapi kebanyakan senior percaya ini ada hubungannya dengan first call, yang berarti apapun yang seseorang panggil saat kamu lahir, itu adalah nama aslimu, tetapi teori ini tidak akurat. Itu hanya berlaku untuk manusia dan ras lemah lainnya, meskipun ras seperti iblis, setan, pemburu kuno, binatang kuno, memiliki nama asli mereka sejak lahir. S tercengang karena dia tidak pernah mengira bahwa bahkan nama yang sederhana pun memiliki rahasia seperti itu. Bagaimana menurutmu? Aku akan memalsukan namaku hanya untuk membuat celah dalam kontrak. Wah, aku tidak bermaksud jahat, dan kontrak ini sangat adil. Bagaimana kalau aku akan memberikan wawasanku tentang 9 peringkat pertama rune crafting? Anggap saja itu niat baikku. Suara tawa MT Dream terdengar. Wajah S memerah karena dia memikirkan celah nama ini. Sekarang, MT Dream bahkan menawarkan wawasannya tentang rune crafting dan mata S langsung bersinar. Pembuatan runenya bersifat surgawi dan memiliki 12 tingkatan, tetapi jika ia memiliki wawasan perajin rune biasa, itu akan sangat membantunya dalam jalur pembuatan rune surgawi, dan dapat mempelajarinya dengan lebih cepat. Terima kasih, senior, saya harap Anda tidak tersinggung dengan keraguan junior ini sebelumnya. S segera meminta maaf kepada MT Dream. Saya tahu situasi Anda dan saya akan melakukan hal yang sama jika saya berada di posisi Anda. MT Dream terkekeh, sekarang mari kita tanda tangani kontrak ini dan ingat untuk tidak pernah menyebutkan nama asli saya atau pengkhianat itu mungkin mengetahui tentang Anda. Soul Cultivator adalah makhluk yang sangat menakutkan dan memiliki banyak metode untuk menemukan Anda hanya dengan nama yang sederhana. S menelan ludah dan mengangguk setuju. Sekarang dia bahkan lebih waspada terhadap para pembudidaya jiwa setelah bertemu MT Dream. Setelah pembicaraan singkat dengan MT Dream, S menggunakan elemen cahaya ki jiwanya untuk mencetak tanda jiwanya pada kontrak dan ini juga semacam eksperimen untuk melihat apakah dia dapat menggunakan ki duniawi ini dalam kontrak jiwa. Berhasil, S sangat gembira karena dengan melakukannya, dia dapat mempertahankan citra dirinya sebagai seorang kultivator jiwa dalam pikiran MT Dream dan tidak perlu mengungkapkan rahasianya yang menggemparkan dunia. MT Dream juga tidak curiga dan melakukan hal yang sama. S bahkan tidak dapat melihat sifat ki MT Dream dan ini membuatnya agak frustrasi karena itu berarti kesenjangan dalam kultivasi mereka terlalu besar. Ketika tanda jiwa akhirnya tercetak pada kontrak jiwa, salah satu dari mereka terbang di kedalaman formasi batas langit, dan yang lainnya menyusut saat perlahan memasuki antara alis S sebelum menghilang. S melihat kontrak jiwa perlahan menuju inti jiwa, tetapi yang mengejutkannya, itu menuju inti cahaya palsu dan tenggelam di dalamnya. Pada saat ini suara sistem bergema di benak S dan bibirnya melengkung dalam senyum berseri-seri. Suara MT Dream terdengar penuh tanya, "Wah, apa yang membuatmu tersenyum?" "Aku senang akhirnya bisa meninggalkan tempat suram ini." S menjawab sambil menyeringai. Dia hanya mengatakan sebagian dari kebenaran karena dia tidak ingin membuat MT Dream curiga. Pemberitahuan sistem ini adalah kartu truf terbesarnya. Tepat seperti yang dia pikirkan, MT Dream tidak curiga dan tidak mendesak masalah itu lebih jauh.
sekarang kontrak jiwa telah terbentuk, tidak perlu saling waspada. Berikut adalah wawasanku tentang pembuatan rune dari peringkat 1 hingga peringkat 9. S melihat gumpalan kabut hijau kecil menghalangi jalannya seperti kontrak jiwa dari kedalaman batas langit yang berubah. Biarkan itu memasuki laut pengetahuanmu dan jangan melawan, kata Empty Dream saat gumpalan itu perlahan memasuki tempat di antara kedua alis S. S tahu apa laut pengetahuan ini. Itu adalah bagian otaknya tempat semua ingatannya disimpan. Dia merajuk karena jika Empty Dream melakukan sesuatu dengan gumpalan itu, dia dapat dengan mudah melihat semua hal dalam ingatannya, termasuk keberadaan sistem. Gagasan ini muncul di benak S karena penyelidikan jiwanya bekerja persis seperti ini. Itu acak tetapi dapat mengambil ingatan seseorang dari lautan pengetahuan mereka tanpa harus memberi tahu mereka. Tentu saja, jika jiwa orang itu lebih lemah dari jiwanya sendiri, maka itu berhasil atau dia akan menderita serangan balik yang mengerikan. Jiwa Empty Dream jauh lebih kuat darinya sendiri, dan jika dia ingin melihat ingatan S, maka dia bahkan tidak akan mengetahuinya. S masih tidak tahu tentang berapa banyak trik yang dimiliki Empty Dream dan tidak ingin mengambil risiko lagi, terutama dengan rahasia terbesarnya, sistem. Wawasan itu sangat menggoda baginya, tetapi tidak sepenting keselamatannya. Dia akan menolak gumpalan kabut itu ketika dia mendengar suara sistem berdengung di benaknya. Sama dengan. Sistem mendeteksi ingatan asing dan seberkas indera jiwa asing. Apakah tuan rumah ingin menghilangkan indera jiwa dan menahan ingatan? Atau apakah tuan rumah ingin memberikan indera jiwa ini akses ke laut pengetahuannya? Sama dengan. Dia ingin melihat ingatanku dengan menggunakan indera jiwanya. Ini juga menunjukkan sifat liciknya yang sebenarnya. Rasa dingin langsung muncul di kedalaman mata S. Sistem, bisakah kau menghilangkannya tanpa memberitahu pemilik indera jiwa ini? Dia tidak ingin memberitahu hantu tua itu karena jika mimpi kosong mengetahui bahwa S dapat menemukan dan bahkan menghilangkan indera jiwanya, maka dia akan waspada terhadap S dan mungkin akan melakukan sesuatu yang lebih liar. Mereka tidak dapat saling menyakiti karena kontrak jiwa, tetapi ada metode lain dan S masih berada di dalam formasi terkutuk ini. Jika mimpi kosong menjebaknya di sini, ini tidak berarti dia menyakitinya. Itulah juga alasan Empty Dream bertindak berani karena dia tidak melanggar syarat kontrak jiwa dengan melihat ingatan S. Ya, sistem dapat melakukannya dengan 50 TP. Pemilik indera jiwa ini tidak akan menderita serangan balik atau mengetahuinya. Lakukan saja. S mentransmisikan tanpa berpikir dua kali. Seketika banyak ingatan asing muncul di otak atau lautan pengetahuannya dan semuanya tentang pembuatan rune. S tidak punya waktu untuk menelusurinya karena suara Empty Dream berdering saat ini. Mengapa kamu tidak membuka lautan pengetahuanmu? Apakah kamu masih ragu? Senior, saya sudah melakukannya, dan terima kasih atas hadiahmu yang baik. Wawasan ini sangat berharga, kata S sambil tersenyum sambil mengejek di dalam hatinya. Apa, kamu sudah menyerap sejumlah besar ingatan itu? Seru Empty Dream. Dia sangat penasaran tentang bagaimana bocah kecil ini memperoleh keterampilan dan teknik semacam ini karena Empty Dream sekarang tahu tentang benua Azure Wind yang terbagi. Dan S adalah seseorang dari tanah tingkat terendah, itulah sebabnya Empty Dream ingin melihat pengalamannya dan terutama teknik dan keterampilan jiwanya, terutama teknik mata rune itu. Karena Empty Dream merasakan fluktuasi yang aneh dan kuat dari teknik itu dan mungkin lebih unggul dari miliknya sendiri. Itulah sebabnya dia mengirim seberkas indera jiwanya dengan gumpalan ingatan itu untuk melihat di mana S menemukan keterampilan semacam itu. Namun, yang mengejutkan Empty Dream, indera jiwanya bahkan tidak masuk ke dalam lautan pengetahuan S dan S bahkan menyerap sejumlah besar ingatan itu dengan sangat cepat dan tanpa menunjukkan rasa tidak nyaman. Wah, apakah kamu mempermainkan patriark ini? Jika kamu menyerap semua ingatan, katakan padaku apa itu siklus rune. Empty Dream tidak percaya dan langsung mengajukan pertanyaan sulit yang hanya bisa dijawab oleh perajin rune peringkat ke-8 mortal. Siklus rune digunakan dalam formasi untuk menjaga simbol rune tetap beroperasi dengan batu ki tingkat tinggi. S mencari ingatan itu dan langsung menjawab, oh, batu ki juga memiliki kegunaan seperti ini. S juga tercengang karena dia tidak tahu batu ki ini sangat berharga dan dia memiliki banyak sekali. Hal ini membuatnya cukup senang. Lalu bagaimana kau memecahkan pergeseran rune? Suara Empty Dream kembali terdengar dengan sedikit ketidakpercayaan di dalamnya. S kembali menyelidiki ingatan dan menemukan jawabannya. Oh,
kita cukup menggambar susunan di sekitar simbol pergeseran. MT Dream mengajukan 3 pertanyaan merepotkan lagi yang hanya bisa dijawab oleh perajin rune tingkat atas dan S menjawabnya sesuai dengan pemahamannya. Hahaha, bocah kau berbakat dan aku memberikan metode untuk membentuk kontrak jiwa di sini. Ini sangat membantu Anda, kata MT Dream seperti orang tua yang baik hati. Mata S berbinar, ia menginginkan metode ini meskipun ia tidak dapat menggunakannya. Ia selalu dapat membuat yang baru jika ia tahu arah yang harus ditempuh. Namun S juga tahu hantu tua ini berusaha menyusup ke dalam ingatannya lagi, tetapi karena sistem dapat dengan mudah menghapus indera jiwa MT Dream, ia tidak khawatir sama sekali sekarang. Namun, ia juga tertarik dengan metode pemisahan indera jiwa untuk menyusup ke dalam ingatan seseorang. Itu lebih berguna daripada penyelidikan jiwanya. Sama seperti sebelumnya, gumpalan kabut memasuki otak S dan dengan 50 TP, gumpalan indera jiwa MT Dream juga telah terhapus. Begitu saja, S telah memperoleh metode berharga untuk membuat kontrak jiwa sambil menyeringai cerah. Jangan bilang kau sudah memiliki teknik kontrak jiwa juga, tanya MT Dream dengan sedikit nada muram dalam suaranya. S berseri-seri dan ia mengulangi seluruh teknik itu tanpa henti. Wah, kau jenius. MT Dream memuji dengan datar sementara suaranya yang serak dipenuhi dengan rasa frustrasi. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan indera jiwanya atau apakah inderanya telah menurun entah bagaimana, tetapi dia tidak menderita reaksi keras atau merasakan sesuatu yang mencurigakan yang membuat MT Dream semakin tidak puas. Bagaimanapun, dia telah memberikan teknik jiwa yang berharga dan tidak mendapatkan balasan apapun. Senior, bukankah ki jiwamu terbatas? Tolong jangan sia-siakan lagi atau aku mungkin akan terjebak di sini. S berkata dengan wajah serius, tetapi di dalam hatinya dia menertawakan hantu tua ini karena dia tahu apa yang mungkin sedang dipikirkannya. MT Dream merasakan suasana hati S yang gembira dan mengira itu karena wawasan dan teknik yang telah diberikannya kepadanya. Ya, kamu benar, itu cukup terbatas dan sekarang pergilah. Setelah membantumu, aku akan berada dalam keadaan tidak aktif untuk beberapa waktu. Jadi jangan masuk ke sini dengan gegabah lagi. MT Dream akhirnya menyerah untuk melihat ingatan S karena ki jiwanya terbatas. S menarik napas dalam-dalam sambil berpikir, aku akhirnya bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Pada saat ini sesuatu melayang ke arah S dari arah di mana jiwa MT Dream terperangkap. Itu adalah kelereng putih kecil dan langsung melayang ke tangan S. S meraih kelereng ini dan memeriksanya. Kelereng ini seperti kristal transparan di dalamnya yang diisi dengan zat seperti asap susu. Ini adalah gumpalan jiwaku, kamu hanya perlu menemukan 4 lagi dan aku akan dihidupkan kembali. MT Dream dengan sungguh-sungguh berkata, kamu tidak dapat menyimpannya di dalam harta penyimpanan biasa, jadi kamu harus sangat berhati-hati dengannya. Jika kamu kehilangannya, maka itu akan dianggap merugikanku dan kontrak akan berlaku. Jadi berhati-hatilah terutama untuk tidak menunjukkannya kepada siapapun. S dengan tenang berkata, jangan khawatir, senior, aku akan mengurusnya dan menemukan gumpalan jiwamu yang lain. MT Dream memperingatkan lagi, tanggapi dengan lebih serius dan waspadalah terhadap pengkhianat itu. Siapa namanya? S bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak bisa mengatakannya karena dia akan segera tahu, tetapi mereka memanggilnya Raja Penghancur Mimpi. Suara MT Dream dipenuhi dengan dingin saat dia mengucapkan nama itu. S memiliki ekspresi yang aneh karena nama-nama aneh ini terlalu berat untuk diterima. MT Dream mengabaikan reaksi aneh S dan berkata dengan serius, sekarang, gunakan teknik mata runemu dan ikuti tanda putih yang kutinggalkan ini, dan jangan salah langkah atau bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. S dengan cepat melakukan apa yang dikatakan MT Dream. Masih ada 10 jam sebelum batas ki elemen cahayanya tercapai dan dia ingin keluar dari sini secepat mungkin. Dia melihat sekarang ada tanda putih seperti anak panah telah muncul pada simbol-simbol rune yang bersinar itu. Terima kasih, senior, aku akan pergi sekarang. Setelah 3 bulan, S akhirnya pindah dari tempatnya dan dengan hati-hati mengikuti jalan yang ditandai anak panah. Apakah jiwanya? Apakah unik seperti pengkhianat itu? Ketika S menghilang, suara MT Dream yang membingungkan terdengar lagi. Namun, segera semuanya kembali normal. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Saat itu malam hari di Land of Kingdoms. Cahaya bulan yang lembut menerangi padang rumput yang luas dan jernih saat angin musim dingin bertiup, menyapu rerumputan tinggi. Pada saat ini,
Di area luar di sekitar perbatasan langit yang rendah dan berubah, sebuah air mata muncul di udara tipis dan tiba-tiba seseorang muncul dengan jubah hitam dari air mata itu. Air mata itu langsung menghilang setelah orang itu keluar. Orang ini memiliki wajah yang sangat tampan yang bersinar di bawah sinar bulan yang lembut, tinggi dan ramping. Mata biru gelapnya berbinar saat dia melihat langit berbintang. Akhirnya bebas. Orang ini adalah S. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Akhir volume 1, Pencuri yang Bebas.